berikutnya dalam menyimak Mas Ikatan Guru Indonesia mengemban visi mencerdaskan bangsa, mendidik generasi mulia, kehormatan kode etik guru Indonesia. Ikatan Guru Indonesia bersumpah menjadi guru sejati, mengabdi untuk negeri, menjadi mutiara ibu pertiwi. Jayalah Iki, majulah Iki, Ikatan Guru Indonesia. Jayalah Iki, majulah Iki, Ikatan Guru Indonesia. Ikatan Guru Indonesia bermutu jujur dan profesional, menjadi pelopor perubahan, mengajar kalau tidak belajar. Ikatan Guru Indonesia berdepan dalam ilmu, sharing and growing together. Ikatan Guru Indonesia. Jayalah Iki, majulah Iki, Ikatan Guru Indonesia. Jayalah Iki, majulah Iki, Ikatan Guru Indonesia. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah pernyataan dari Ketua Igi Kabupaten Bogor, disampaikan oleh Puspago Marang SPD, sekaligus nanti memimpin berdoa ya Kang, supaya acara kita ini bermanfaat berkah insya Allah. Silakan Kang Gunggun. Baik Ibu Yayat, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semangat pagi Ibu Bapak sekalian. Semangat ya. Semangat pagi. Semoga di siang ini kita masih semangat dan semangat tentunya ya. Salam kenal Ibu Bapak guru hebat sekalian. Perkenalkan nama saya Puspago Marang. Ibu Bapak sekalian bisa manggil saya Kang Gunggung. Saya saat ini diberikan amanah menjadi Ketua Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Bogor. Mudah-mudahan amanah ini bisa saya emban dengan sebaik-baiknya, sharing and amin. Yang pertama kita ucapkan terima kasih banyak. Di sini ada Kang Deni Rohindi, Kang Dero, ya, narasumber hebat pada kesempatan siang hari ini yang akan membersamai kita di kegiatan Satset dengan murid membuat RPP Deep Learning. Terima kasih Kang Dero. Yang selanjutnya terima kasih banyak kepada Ibu Bapak pengurus nih, Ibu Bapak sekalian ya. Ada Ibu Bapak pengurus di Kabupaten Bogor yang mohon maaf tidak bisa sebutkan satu persatu karena ya kita mudah-mudahan di pengurus bisa terus mengembangkan keprofesian IGI Kabupaten Bogor ini menjadi lebih baik lagi, berbagi bersama guru-guru hebat di seluruh Indonesia. Ibu Bapak sekalian, seluruh guru Indonesia ya dari Sabang sampai Merauke ini yang senantiasa hadir ya bersama IGI Kabupaten Bogor yang pada siang hari ini kita akan belajar bareng bersama Kang Dero. Mudah-mudahan tetap semangat
di bulan puasa ini sambil ngabuburit ya, menjelang berbuka puasa. Mudah-mudahan ngabuburitnya ini Allah senantiasa berikan keridhaan dan tentunya mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Di bulan puasa menuntut ilmu, insya Allah ilmunya akan barokah ya. Barokah itu ziyadatul khair, tambah-tambah kebagusan ya, baik dari sisi ilmu maupun kebermanfaatan ilmu itu sendiri. Ibu bapak sekalian, saya ucapkan terima kasih ya bersedia bergabung bersama IGI Kabupaten Bogor dalam kegiatan pelatihan ya, membuat RPP Deep Learning Saat-saat ngabuburit bareng Kang Dero. Yang pertama, yang kedua, terima kasih banyak buat sekalian telah menginvestasikan sedikit banyaknya rezeki untuk kegiatan pada siang hari ini. Mudah-mudahan investasi yang telah diinvestasikan biasa Allah memberikan lipat ganda ya, berlipat ganda terhadap rezeki yang Bapak Ibu sekalian investasikan. Insya Allah ketika kita berinvestasi kepada pendidikan, kepada kemajuan pendidikan, Allah akan senantiasa melipat gandakan ya niat-niat baik kita maupun rezeki yang kita punya. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak sekalian, tentunya kegiatan saat ini bukan kegiatan terakhir dari IGI Kabupaten Bogor. Ya, selanjutnya ditunggu kegiatan-kegiatan IGI Kabupaten Bogor yang senantiasa memberikan ya sharing ilmu-ilmu yang up to date tentunya bersama para narasumber hebat seperti Kang Dero dan lain sebagainya. Terima kasih banyak Ibu Bapak sekalian. Sebelum kita lanjutkan ke sesi dengan Kang Dero, alangkah baiknya kita berdoa. Mudah-mudahan kegiatan hari ini diberikan kemudahan, kelancaran, serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Saya akan pimpin doa dengan agama Islam. Mangga Bapak Ibu yang non-Muslim menyesuaikan dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah ila hadratin Nabi Mustafa al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa telah dipanjatkan, mudah-mudahan di bulan penuh berkah ini tentunya banyak keberkahan yang akan kita dapatkan pada kesempatan 2 hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita belajar bersama IGI Kabupaten Bogor dan Kang Dero. Hatur nuhun, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Guru hebat, itu tadi sambutan dan telah dibuka acara kita oleh Ketua IGI Kabupaten Bogor. Berbagi dan bertumbuh bersama itu menjadi moto kita semua ya Bapak Ibu ya. Dan sekarang adalah waktunya kita untuk mendengarkan paparan materi dari narasumber utama kita hari ini, yaitu Kang Dero. Sapaan bersahabat beliau adalah Kang Dero, tapi insya Allah teman-teman saya yakin di sini sudah sangat sering melihat media sosial beliau gitu ya. Hari ini beliau akan berbagi dengan kita tentang bagaimana membuat RPP deep learning dengan menggunakan AI seperti itu. Setelah belajar hari ini, mudah-mudahan kita bisa bertumbuh menjadi guru yang bisa lebih memberi efek bagus kepada teman-teman di kelas kita nanti ya. Tanpa perpanjang waktu lagi, Kang Dero, the floor is yours. Silahkan Kang. Baik, atur nuhun Bu Yayat. Suara saya jelas Bu? Siap. Jelas ya? Jelas. Ya, kita pin dulu ya. Oke. Baik, mohon izin teman-teman kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai. Baik. Kita tidak semua dari Jawa Barat ya, tapi kami ingin mengenalkan ya. Salam Jawa Barat, Sampurasun, dijawabnya Rampes. Kita ulangi semuanya ya. Sampurasun.
Alhamdulillah. Baik. Semangat pagi, selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bisa silaturahim kembali nih Bapak Ibu semuanya ya. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Luar biasa. Terima kasih ya yang mengucapkan dengan lisan, yang menekan reaction. Terima kasih. Mudah-mudahan hari ini energinya di saum yang keempat ya. Insya Allah lebaran kita 26 hari lagi ya. Ini sangat tepat ya. Mudah-mudahan kita semuanya sehat ya. Jadi fokusnya di saum yang keempat ini, mari terus kita belajar. Hari ini momen kebaikannya adalah ngabuburit bersama ya, membuka majelis taklim, majelis kebaikan untuk sama-sama kita bisa belajar dan terus belajar. Baik Bapak Ibu, mohon berkenan untuk di-mute dulu. Nah, coba boleh semuanya dilihat dulu apakah mikrofonnya terbuka. Nah, kalau terbuka, nah Bapak Ibu bisa langsung tekan saja. Di situ ada gambar mikrofon. Silakan tinggal diklik supaya nanti bisa tidak bias suaranya ya. Oke, saya mau izin. Nah, ini teman-teman yang masih ada suaranya. Oke, baik. Oke, yang saya hormati, nah ini adalah tim dari IGI Kabupaten Bogor, ada Kang Gugum tadi ya. Kang Gugum, apa kabar? Mana? Alhamdulillah sehat Kang Dero. Alhamdulillah sehat ya, meskipun tidak ada makan siang, tapi semangat kita tetap semangat ya. Insya Allah maksudnya nanti di sore menjelang malam buka puasa nanti ya. Oke, ada Bu Yayat juga, terima kasih Bu Yayat ya sudah memandu menjadi moderator kita. Kemudian Bapak dan Ibu tim dari pengurus IGI Kabupaten Bogor, kemudian teman-teman semua ini yang hari ini hadir dari Sabang sampai Merauke. Waktu saya share link gitu ya untuk mensurvei, ternyata ini banyak, tidak hanya dari Jawa Barat, tapi juga banyak teman-teman kita dari luar Jawa Barat. Bismillah, hari ini kita akan terus belajar meskipun energinya dari sisi makanan mungkin kita lemas, tapi dari segi keikhlasan dan kualitas untuk terus mau belajar, insya Allah kita akan tuntas dan terus semangat. Bapak dan Ibu, terima kasih pertama tentunya ya, apresiasi yang setinggi-tingginya untuk pengurus IGI Kabupaten Bogor dan juga Bapak dan Ibu guru hebat semuanya yang hari ini di tengah yang lain sedang sibuk mungkin ya, bagaimana nanti proses buka bersama, nanti buka puasa gitu ya, harus makan apa, masak apa dan sebagainya. Nah Bapak dan Ibu, terutama ini ibu-ibu ya, tim inti di dapur yang sangat istimewa nanti menghadirkan jamuan buka puasa, hari ini masih setia dan semangat untuk terus mau belajar. Semoga berkah dan keridhaan kita menjadi keberkahan tentunya untuk kita dan juga untuk anak-anak kita serta murid-murid kita. Nah ini luar biasa disclaimer-nya, ya. Disclaimer-nya Bapak dan Ibu, ada beberapa hal yang menjadi aktual kemarin ya, sempat ternyata di grup WhatsApp ini ya, Kang Gugum dan teman-teman tim, ini ternyata banyak juga yang kemudian memanfaatkan grup WhatsApp kita itu untuk hal-hal yang tidak baik. Nah saya ingin mengklarifikasi atas nama pribadi dan juga IGI Kabupaten Bogor yang meminta kode-kode WhatsApp, mengatasnamakan admin dan sebagainya, kita tidak pernah seperti itu ya Bapak Ibu. Nah itu ternyata ada orang-orang yang memang menggunakan hal-hal itu untuk hal-hal yang tidak baik. Terima kasih telah mengabaikan, terima kasih telah memblokir, meskipun banyak yang bergabung dan ternyata yang diberi kesempatan untuk Bapak dan Ibu belajar adalah Bapak dan Ibu semuanya. Dan juga kami menyampaikan ucapan terima kasih ya sudah hadir dan kemudian registrasi dan investasi kebaikan kepada tim IGI Kabupaten Bogor. Insya Allah sekecil apapun kebaikan itu akan berdampak kebaikan pula bagi kita yang menebarkan kebaikan tersebut. Baik, Kang Gugum ini sepertinya masih banyak nih yang ketok-ketok pintu ya. Nanti mohon bantu di admit. Kemudian saya juga masih melayani ini secara japri atau mungkin di grup yang belum bisa bergabung dan sebagainya. Nah, saya akan fokus dulu ke sini, nanti tim dari IGI yang akan membantu. Baik, Bapak dan Ibu, mari kita berikan satu reaction yang menunjukkan bahwa kita siap untuk belajar. Bapak dan Ibu silakan tekannya 3 kali ya, kita sepakati. Klik-klik gitu ya, silakan ditekan 3 kali agar jempolnya, cintanya, konfetinya, tepuk tangannya, tertawanya itu akan terbang ke semuanya. Oke, terima kasih ya. Siap, mantap. Oke. Nah, hari ini karena kita semuanya sudah siap untuk belajar, saya punya 2 pantun hari ini ya. Nah, ini seperti biasa saya tidak pandai membuat pantun, tapi tolong bilang cakep ya Bapak dan Ibu. Cakep. Terbang melayang. Belum Kang Igir. Ulangi lagi ini, belum nih. Ya ini spesialis AI ya. Kita spesialis AI ini.
burung kutilang terbang melayang. Hinggap sebentar di dahan jati. Jadilah guru-guru yang terus berkembang. Deep learning, upacara guru menginspirasi. Oke. Saya jadi pintar gini Kang Gugum ini buat pantun ya. Nah, semua ada di AI ya. Pin sepromnya. Oke, yang kedua nih ya. Cukup dua saja. Yang kedua. Wah, nih, siapa yang teriak nih? Pagi cerah mentari bersinar. Menyentuh bumi dengan terangnya. Belajar dengan benar, berpihak pada murid pokok utamanya. Ada Bu Erma ya, Bu Neng juga di sini ya, teman-teman dari Kanvalovers juga banyak di sini. Oke, baik, saya izin Bapak Ibu ya berbagi seluruh layar saja biar lebih nyaman begitu ya. Oke, tolong di mute katanya ya, sudah ya. Oke, sebenarnya itu adalah pantun yang dihasilkan dengan prompt yang tepat gitu ya, menggunakan Gemini. Oke, Bapak dan Ibu, saya izin berbagi presentasi. Apakah sudah terlihat presentasinya? Sudah Pak, sudah. Ya, oke. Baik, baik, Bapak Ibu, hari ini kita bismillah ya, sama-sama belajar, kita manfaatkan. Temanya adalah, nah kita di pertemuan pertama ini karena ada 2 pertemuan, 3 pertemuan sebenarnya, cuma di sesi ketiga nanti kita akan project mandiri. Nah di pertemuan pertama ini kita akan bicara tentang bagaimana implementasi deep learning dalam pembelajaran. Nah semua ini adalah materi yang saya kumpulkan, tentu ini orientasi utamanya adalah bersumber dari naskah akademik yang di-share oleh Kemendikbudristek. Dan hari ini juga ada naskah akademik lain yang di-share Bapak Ibu ya, nanti saya share juga, itu tentang coding dan AI. Nah ini juga kabar baik untuk kita pelajari ya, kita belajar lebih awal, nanti kita bagikan dalam pelatihan juga. Implementasi bagaimana coding dan AI itu juga menjadi kekuatan di mungkin semester yang akan datang. Nah hari ini kita akan belajar bagaimana implementasi deep learning dalam bahasa Indonesia adalah pembelajaran mendalam. Bagaimana implementasinya dalam pembelajaran kita. Ini pantun saya yang pertama, ini pantun saya yang kedua, dan ini bagi Bapak dan Ibu yang belum kenal, saya izin memperkenalkan diri, karena ini luar biasa ya, antusias teman-teman, mungkin ada yang hadir di sini karena ikut live TikTok saya, begitu, atau yang hadir di sini karena berjejaring di Instagram, gitu kan, atau karena mungkin terpaut di komunitas Kanvalovers Nusantara, pendidik pelajar ID Provinsi Jawa Barat, dan seluruh grup-grup yang mungkin saya terpaut di dalamnya, Bapak dan Ibu, kalau bukan karena takdir dan kesempatan yang Allah hadirkan, tentu hari ini kita tidak akan bersilaturahim, bertatap wajah meskipun secara maya seperti ini. Maka yang paling optimal dalam kehidupan, senantiasa kita bersyukur meskipun terbatas, insya Allah Allah pasti hadirkan dari yang terbatas itu menjadi tak terbatas. Saya Denny Rohendi, Bapak Ibu bisa panggil Kang Dero. Nah saya juga sama, guru fisika di SMA Negeri 1 Taman Sari, Kabupaten Bogor, dan lain-lainnya ya Bapak Ibu ya, semangatnya sama, ingin terus belajar dan belajar. Alhamdulillah saya lebih awal mempelajari tentang ini sehingga bisa saya bagikan dengan segenap keyakinan dan hasil ngulik saya yang kemudian bisa mudah-mudahan ini nanti akan sejalan ya terus di tahun ajaran baru bagaimana naskah akademik ini akan terus dipedomani untuk implementasi pembelajaran mendalam atau deep learning. Nah Bapak Ibu saya ingin mengecek dulu ya bagaimana perasaan Bapak dan Ibu hari ini ya, apakah di nomor 1 silahkan ya, mudah-mudahan puasa ini justru semakin menambah kekuatan kita ya untuk terus tarbiyah ya, sebagai bulan tarbiyah, sebagai bulan pendidikan kita. Nah Bapak Ibu silakan tuliskan di chat ya, apakah Bapak dan Ibu ada di nomor 1, berarti ini gembira, ceria, bahagia, meskipun agak lemas mungkin ya. Biasanya saya kalau lemas-lemas itu di sekitar jam 5:30 sore ya Bapak Ibu ya, karena itu detik-detik menjelang finish gitu, biasanya godaannya lebih dahsyat gitu ya Bapak Ibu ya. Nih yang lemas-lemas yang nomor 2 masih tersenyum ini ya, nomor 3 ini sudah flat datar, nah, nomor 4 rada bete, nomor 5 itu sedikit malas ya Bapak Ibu ya. Oke, silakan dituliskan perasaannya nomor 1, 2 ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menuliskan, meskipun saya nggak bisa ngintip dulu ke chat kita ya, tapi saya sangat yakin kita semua hari ini paling tidak sementok-mentoknya minimal moodnya itu ada di posisi nomor 3. Tapi kalaupun hari ini kita dalam keadaan tidak baik-baik saja, sedang sakit ataupun sedang galau, mudah-mudahan kesakitan dan kegalauannya tetap diberikan pengganti yang luar biasa keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, Bapak dan Ibu, ini terkait dengan agenda kita.
Dan agenda ini juga akan masuk di sertifikat 32JP kita ya 3 hari ini. Pertama di hari ini kita akan sama-sama melakukan refleksi Bapak dan Ibu ya. Refleksi guru terkait dengan pengalaman pembelajaran yang berkesan. Kemudian yang kedua, kita akan belajar tentang konsep dan prinsip pembelajaran mendalam. Ini yang sering muncul di konten-konten saya tentang prinsip pembelajaran BBM, kemudian tentang pengalaman belajar 3M gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kita harus tahu dulu, jangan langsung implementasi ya, tapi kita tidak tahu ilmunya ya. Amal juga harus tetap dilandasi dengan ilmu gitu ya. Ilmu tanpa amal itu akan menjadi sia-sia, amal tanpa ilmu juga itu akan menjadi tak berguna. Nah, kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita bisa memahami perbedaan antara deep learning dan surface learning Bapak dan Ibu ya. Jadi ada istilah deep learning, pasti ada lawannya, yaitu lawannya surface learning. Dan yang keempat adalah bagaimana kita bisa mengimplementasikan pembelajaran mendalam ini sesuai dengan materi kita, sesuai dengan mata pelajaran kita dan di jenjang manapun. Apakah itu di jenjang fondasi di PAUD TK gitu ya, ataupun mungkin di jenjang dasar dan juga di jenjang menengah. Jadi hari ini kita akan lebih banyak teoritis Bapak dan Ibu ya, termasuk kita menggali alam bawah sadar kita, pemahaman aktual kita tentang bagaimana konsep pembelajaran mendalam ini sebenarnya mungkin saja sudah kita lakukan, sudah kita laksanakan. Jadi hari ini kita akan lebih ke konseptual, dan nanti di pertemuan kedua, insya Allah di esok hari, nah baru ini Bapak Ibu, saya ingin menyarankan kepada kita semua yang besok hadir Bapak Ibu, mohon untuk menggunakan laptop ya. Kemudian nanti disiapkan, nanti saya akan share gitu ya Bapak Ibu ya, template RPP-nya, kemudian prompt AI-nya yang sudah saya rapikan, dan termasuk nanti Bapak Ibu menyiapkan Gemini AI-nya. Walaupun banyak ya AI-nya di situ, ada Gemini, ada ChatGPT, ada DeepSeek, ada Canva, ada Meta. Nah, untuk besok biar seragam ya Bapak Ibu, nah nanti kita gunakan misalkan menggunakan Gemini saja ya, apalagi sudah tertaut di akun belajar.id atau di Gmail-nya masing-masing. Jadi besok kita akan full praktik Bapak Ibu ya, sehingga nanti kenapa saya sebut semua mapel, jelas, karena Bapak Ibu hanya cukup punya tujuan pembelajaran saja yang diturunkan dari CP, atau hanya punya CP sajalah. Tujuan pembelajarannya bisa kita buat bagi yang belum ada dengan menggunakan AI nantinya. Di hari kedua esok, pertama kita akan bagaimana pemanfaatan prompt AI untuk menyusun perencanaan pembelajaran. Nah, karena kita mager gitu ya Bapak Ibu, sama nanti prompt AI-nya kita sudah berikan spesial untuk Bapak Ibu gitu ya. Jadi bagaimana nanti identifikasi mata pelajaran, itu ada prompt AI-nya. Bagaimana identifikasi untuk peserta didik, nanti itu ada prompt AI-nya. Bapak Ibu tinggal kopas-kopas saja, tapi tetap ingat ya, AI itu adalah bukan dewa gitu ya. AI itu tetap kalau prompt-nya tidak tepat akan memiliki resiko bias yang sangat besar. Sehingga secanggih apapun AI, pada akhirnya justifikasi atau validasi materi hasil dari AI itu tetap kita manusia yang menentukan. Kemudian yang kedua, ini berkaitan dengan konsep praktis RPP Deep Learning dengan AI untuk semua mapel. Nanti saya jelaskan dulu konsepnya. Kemudian yang ketiga adalah nanti Bapak Ibu akan menyusun RPP Deep Learning dengan AI semua mapel. Ini suka ada pertanyaan di konten juga di komentar. Kalau untuk SD gimana? Kalau untuk PAUD gimana? Kalau untuk SMK gimana? Kalau untuk SMA, SMP, SLB gimana? Nah Bapak Ibu tidak gimana-gimana. Semuanya nanti tinggal modalnya adalah CP, capaian pembelajaran. Diturunkan menjadi TP, nah itu nanti semua menggunakan AI. Karena saya tidak tahu PAI SMP itu seperti apa, karena saya tidak tahu bahasa Inggris SMK itu seperti apa, saya hanya bisa memberikan instrumennya. AI-nya, prompt-nya seperti ini, gitu ya. Kemudian ini pakai AI-nya Gemini, kemudian ini template RPP-nya, nanti Bapak Ibu yang akan mengklik-kliknya gitu ya, yang akan ya, mengcopy paste prompt AI ke AI-nya gitu ya, mengambil hasilnya, kopas gitu ya, sampai divalidasi, saya ngajarnya akan seperti ini. Makanya saya sangat yakin bahwa ini sangat bisa digunakan untuk seluruh jenjang. Dan nanti Bapak dan Ibu akan praktik mandiri penyusunan RPP Deep Learning dengan AI ini tidak di ruang seperti ini. Tapi nanti akan, bukan ditugaskan ya, akan apa ya, kita tidak bicara tugas ya, tidak ada tugas di sini. Tapi kita akan sangat senang kalau Bapak dan Ibu bisa menghasilkan satu RPP. Nah RPP-nya ini nanti kita akan kumpulkan, sehingga harapannya, ini bayangkan ada 200 yang gabung di sini, dan ini mata pelajarannya beda-beda, nanti kita kumpulkan. Ketika sudah dikumpulkan, mari kita komitmen, kita bismillah akan kita bagikan untuk guru-guru yang mungkin belum sempat bergabung di pelatihan kita.
Ya, tidak ada apa-apa, kita bagikan saja gitu, sehingga nanti semua akan mengambil manfaatnya untuk itu. Ya, jadi pahala belajarnya dapat, pahala berbaginya juga dapat. Insya Allah, Bapak dan Ibu ya. Kalau itu nanti kita kumpulkan, Kang Dero akan siapkan linknya, Bapak dan Ibu yang sudah jadi RP-nya masukkan ke link itu. Boleh tulis namanya, karyanya, sekolahnya gitu ya. Dan nanti kita bagikan ke teman-teman di seluruh Indonesia. Siapa tahu ya, itulah yang membuat kita sampai hari ini kuat, berkah gitu ya, sehat gitu Bapak Ibu ya, dari berkah dari hasil berbagi dan belajar serta berkarya. Oke, saya akan lanjutkan. Nah, sekarang saya akan minta Bapak dan Ibu untuk masuk ke refleksi pemantik. Oke, tapi sebentar ya, ini tidak muncul, saya mohon izin. Oke, tidak muncul ini ya gambarnya, sinyal sepertinya. Oke. Bapak dan Ibu masih jelas ini tayangan saya? Jelas. Kang. Masih jelas ya? Oke. Jelas. Ya, saya dulu ya. Ini kemana linknya? Kang, materi ini nanti diberikan di grup ya, Kang? Ya, Bu. Pasti, Bu. Pasti. Ya. Ini Bunda Yusfia ya? Ya, nanti. Bunda Kusna ini. Oh, Bunda Kusna ini, siap. Nanti diberikan semuanya. Bahkan saya akan berikan buku-buku yang di-share oleh kementerian ataupun teman-teman di WA gitu ya. Saya akan gabungkan. Bapak Ibu tidak hanya belajar dari materi punya saya, tapi juga dari apa yang nanti naskah akademik dan lain-lain. Oke, nah kita masuk ke menti.com ya Bapak Ibu ya. Silakan masuk ke sini ya. Ini boleh ditembak atau masuk dengan kode ini. Mohon izin saya masuk mentinya dulu ya. Kita refleksi dulu. Tenang, ini kita tidak sedang diburu-buru ya, kan ngabuburit namanya juga ya. Kalau lebih-lebih dari jam 2:30 boleh ya. Lebih-lebih ya, insya Allah tidak sampai asar ya. Lebih dikit ya. Boleh ya Bu ya. Oke, supaya lebih bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan. Sebentar, linknya belum. Saya akan masuk ke mentinya dulu, ya Bapak Ibu. Kita sama-sama, nah ini sudah ada ya, IGI Bogor untuk deep learning-nya. Oke. Nah, ini sudah ada, tapi sudah ada yang jawab ini ya. Boleh, yang sudah jawab, yang mau jawab, ini silakan di sini. Bapak Ibu tulis di apa namanya di browsernya, nah, atau saya kopas aja ya, saya bantu kopas. Yang mau masuk ke mentinya langsung di sana, yang mau kopas boleh nih ya, saya langsung share linknya. Bapak Ibu tinggal klik aja link yang saya berikan ini. Sebentar. Ya, di ini silahkan. Oke, yang oke, tidak apa-apa. Ya, sebentar ya. Nah, oke. Siap. Kang Gugum masih ada yang ketuk-ketuk pintu tuh, ya. Di admit, oke siap. Ya, Kang, aman. Mohon izin, siap, oke. Nah, Pak Ibu itu saya sudah share ya. Oke, saya sangat senang nih. Kita berefleksi dulu, tenang ya. Ini yang ingat masak, tunda dulu ya. Fokusnya di sini dulu. Kita berkesadaran dulu. Yang ingat masak, yang ingat belum apa namanya ngambilin jemuran karena hujan misalkan nih. Udah fokus sini dulu Bapak Ibu ya. Silahkan. Nah, kita akan benar-benar berkesadaran. Coba kita cek di sini dulu Bapak Ibu. Ini ada 3 pertanyaan di Mentimeter kita. Nah, ini adalah pertanyaan pertama kita nih Bapak Ibu nih ya. Saya ingin mendengar ya cerita dari teman-teman semuanya. Wah, ini belum muncul nih sinyalnya nih. Adakah pembelajaran yang berkesan selama menjadi murid di sekolah? Kesan baik dan buruk, mana yang lebih dominan? Nah, ini silakan digeser-geser ya. Oke, sebentar. Ini ini sudah ada nih yang masuk nih. Nah, Bapak Ibu itu tinggal digeser-geser aja ya. Kesan baiknya itu apakah dominan, kesan buruknya apa dominan, itu tinggal digeser-geser aja. Oke, silahkan. Baik, adakah pembelajaran yang berkesan? Kalau saya ditanya ini, wah, saya bisa cerita panjang Bapak Ibu ya, selama menjadi murid di sekolah dulu. Yang paling saya ingat itu adalah SMP kelas 2 Bapak Ibu. Ini saya pernah cerita juga di Canva Lovers ya, bagaimana kesan itu sampai hari ini saya ingat. Oke, kesan baik atau buruk? Nah, ini kita sedang menunggu 39, 40 yang sudah bergabung. Ayo semangat biar tidak ngantuk ya jam segini. Oke, silakan. Oke, silakan. Ya, oke, kesan baik, kesan buruk di sini sudah ada. Oke. Wow, 70 ini. Ini udah hampir 200 ya yang hari ini bergabung, ini 75, 76, oke. Baik, ini sudah mewakili. Adakah pembelajaran yang berkesan? Nih, Bapak Ibu pasti ada ya, selama menjadi murid di sekolah. Dan ternyata kesan baik ini mendominasi.
Alhamdulillah. Tentulah saya juga yang saya ingat kesan buruk tuh paling cuman 1 dan 2, tapi yang buruk itu ternyata mampu mendominasi yang baik-baiknya gitu ya. Karena sampai hari ini masih teringat gitu ya bagaimana mungkin ada yang ditampar gitu ya, ada yang mungkin celananya dipotong padahal sudah sesuai aturan. Ya ini anak laki-laki dulu ketika di SMP kan celananya pendek gitu ya, dipotong padahal dia sudah sesuai aturan, atau mungkin ada yang memang kepanjangan. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu ya. Nah, saya sangat senang ternyata yang diingat dan berkesan sampai hari ini ternyata adalah kesan baiknya. Bahkan ini prosentasenya dahsyat banget ya. 7,4 ke 1,7. Siap. Kita lanjut pertanyaan kedua. Nah, ini dia. Terkait dengan kesan yang tadi, baik dan buruk, Kang Dero mau bertanya nih, bagaimana suasana pembelajaran yang terjadi saat itu? Itu tuh kenapa gitu sampai menjadi kesan baik, sampai menjadi kesan buruk? Emang pembelajarannya itu seperti apa? Nah, ini ada kesan baik, oke, menyenangkan, menantang, oke, kita tunggu ya kata-kata yang munculnya seperti apa. Wow, kata menyenangkan sudah muncul, wah hampir di setiap orang ada menyebut, oh iya, baik. Jadi kenapa itu berkesan? Kenapa itu menjadi sesuatu yang kesan baik? Atau mungkin ini yang menuliskan kesan buruk juga boleh kok berbagi di sini ya. Mungkin teman-teman juga tadi kan nggak semuanya kesannya baik ya, ada juga yang mungkin tidak menyenangkan gitu ya. Pelajarannya lebih banyak praktikum atau project katanya tuh ya. Menyenangkan ini hampir ditulis oleh semua yang tertera di sini. Gurunya oke, wah luar biasa ini ya. Jadi Bapak dan Ibu hari ini jadi guru itu bukan karena kita saja gitu ya, tapi karena ada juga andil guru-guru kita di masa lalu. Guru saya mengingat saya sebagai muridnya. Nah ini saya senang sekali, karena guru saya mengingat saya sebagai muridnya. Berarti apa? Saya sering menyampaikan ya, betapa dahsyatnya kesan dalam belajar. Bukan hanya tentang pesan, tapi juga tentang kesan. Di sini Ibu tidak menulis tentang saya mengingat materi hidrodinamikanya gitu ya, tapi Ibu mengingat tentang sosok gurunya yang mampu mengingat Ibu sebagai muridnya. Oke, relevan tuh ya. Gurunya ngejelasinnya baik dan masuk ke otak dengan cara yang nggak biasa. Wah, kayaknya ini hipnoterapi ya. Wah, jadi atau hipnoedukasi gitu ya. Jadi belajar dengan cara menghipnosis gitu ya, menghipnotis, dihipnotis siswanya, sehingga siswanya merasa bahwa dia tidak sedang belajar, tapi kok masuk gitu ya. Belajarnya benar-benar menyenangkan. Nah, mana lagi? Gurunya pas respon ketika saya bertanya. Oh, ini juga ternyata jadi sebuah hal yang sangat baik ya Bapak Ibu ya. Ketika gurunya itu langsung memberikan jawaban, tidak lambat gitu ya, bukti adanya perhatian. Wah, ini inspirasi bagi saya nih Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada anak bertanya, nah ini langsung kita respon. Jadi kalau pertanyaannya panjang, jangan dijawabnya oke doang gitu ya. Menyenangkan, penuh semangat. Oke, pelajarannya lebih banyak praktikum tadi sudah tuh ya. Serius tapi santai, sersan. Ada juga ya yang seperti ini. Interaksi antara guru dan murid, menantang dan membuat penasaran. Ini apa ini? Ketika saya melakukan absen dengan menanyakan mood, mereka melalui mimik wajah atau dengan emoticon. Oke, berarti ini Ibu sebagai guru ya. Oke. Nah, lagi. Tapi saya sangat yakin ini 80% kata yang ditulis di sini adalah kata ini Bapak Ibu. Menyenangkan. Jadi kalau disuruh pakai kata ini muncul, ya kalau saya menggunakan Mentimenternya yang balon pikiran itu, pasti yang paling pertama muncul adalah yang ini, menyenangkan. Kata menyenangkan ini. Ramai tapi kondusif, seru, gurunya full smile tuh. Ya, ternyata guru yang penuh senyum juga ini dirindukan. Ya, senang aja meskipun zaman saya sekolah lebih banyak ceramahnya. Oke, siap. Senang ya, dan ceramah juga tidak tabu ya, bukan sebuah kekurangan. Ceramah kalau dikemas dengan sesuatu yang performan itu pasti lebih bagus. Gurunya tidak pilih kasih dan pembelajarannya mudah dipahami. Wow, ada kata tidak pilih kasih. Baik, terima kasih 86 sudah menulis. Ya, ternyata kita sepakat bahwa guru yang menyenangkan, yang asik, yang menantang, tidak pilih kasih, yang serius gitu ya, ada tantangan, itu adalah guru-guru yang dirindukan. Ya, oke, ini secara umum kita sedang mendefinisikan apa sih guru-guru yang dirindukan itu. Baik, pertanyaan terakhir nih teman-teman ya. Pertanyaan terakhir, kita lanjutkan. Oke, kita akan mana ini pertanyaan terakhirnya? Pertanyaan terakhirnya ini tadi tentang kesan baik, gitu ya. Kemudian mana? Oke.
ke sini dulu. Jadi yang tadi adalah kesan baik, kemudian ini suasana pembelajaran, dan yang terakhir adalah saya ingin bertanya tentang mengapa kesan itu begitu mendalam hingga bermakna sampai sekarang. Present, oke, kita coba tampilkan. Jadi tadi ya, kesan baiknya itu kenapa sampai hari ini masih terasa, masih saya ingat, dan begitu mendalam gitu ya, ingat banget gitu ke guru ini. Saya Bapak Ibu ingat guru kimia namanya Ibu Ani, sampai hari ini masih mengajar ya, di sekolah saya di salah satu SMA di Ciamis. Nah Bu Ani ini kalau mengajar sangat luar biasa Bapak Ibu ya, bahkan mengajarkan tentang konsep stoikiometri, bagaimana konsep molaritas, mol, jumlah partikel, bicara tentang atom. Ini sampai hari ini saya ketika anak bertanya, saya nggak perlu baca lagi di buku gitu, karena masih membekas dan mendalam di kepala saya. Dan menurut saya itu pembelajaran yang sangat bermakna. Saya sangat ingat. Nah, ini responnya nih Bapak Ibu nih. 28 sudah merespon. Masuk sampai ke hati terdalam. Dahsyat banget Bu. Ini keren banget kata ini. Masuk sampai ke hati terdalam. Berarti ini jadi poin penting kita, bagaimana ketika kita mengajar, ini dia, kesan. Masuk sampai ke hati terdalam. Ini keren banget nih ya, kalau ada guru udah sampai ke tahap ini. Ini benar-benar dirindukan. Di sini juga ada, karena begitu menusuk ke hati. Oke, terngiang-ngiang selalu teringat. Oke, mendalam dan bermakna. Karena ada yang rasakan ke dalam hati dan nurani. Kesan baik, sangat berarti dan mengena. Wah, ini luar biasa ya Bapak Ibu ya. Paling bermakna, memberikan pengalaman bermakna, kontekstual, tidak kontentual gitu ya. Apa ini? Mendalam, dibawakan dengan hati. Oh, guru yang dirindukan itu adalah guru yang hadir sepenuhnya, hadir bukan hanya karena administratif gitu ya, tapi hadir ini dia dengan hati. Gurunya memanggil saya dengan nama panggilan sehari-hari. Oh, ini juga ternyata hal-hal kecil yang diingat sama murid ya. Saya pernah punya murid tuh namanya aduh tidak bagus disebutnya ya, tapi lucu gitu ya. Ketika dia kembali sebagai alumni, Pak masih ingat dulu manggil saya seperti ini. Saya tidak merasa keberatan dan saya senang Bapak memanggil seperti itu. Nah tentu panggilan yang baik ya. Oke, menyenangkan. Pak gurunya care dan selalu motivasi. Hingga sekarang ketika saya menjadi guru, wah luar biasa ini ya. Oke, wah ini terima kasih nih Bapak Ibu ya. Jadi ini ternyata kita semua punya ya. Dan mungkin kita semua ini adalah subjek ataupun objek pembelajaran mendalam yang dikemas oleh guru-guru kita di masa lalu ketika kita SD, SMP, dan SMA. Makanya konsep deep learning ini kan sudah ada Bapak Ibu ya sejak tahun 70 kalau tidak salah, di kurikulum mana itu ya, saya belum lahir, mungkin di kurikulum 84, eranya CBSA, ini sudah luar biasa ya, sudah ada di sini. Bahkan ini Ibu menuliskan nih ya, ini nih Al-Fatihah untuk almarhum Bu Ida nih ya, Al-Fatihah nih untuk guru kita semua, guru matematika SD Ibu nih, menjelaskan sangat detail, berulang guru kelas SD good looking, sopan, telaten, pinter gambar, kimia, luar biasa nih Bapak Ibu ya. Oke, saya senang banget ya mendengar kisah inspiratif yang disampaikan oleh teman-teman ini, bagaimana sosok guru yang inspiratif itu. Oke, ada juga nih yang menulis di kolom chat ya. Terima kasih ya Bapak Ibu ya, menyentuh hati dan mudah dipahami. Ternyata kalau kitanya luar biasa gitu ya, mungkin kecil bagi kita, tapi juga bisa menjadi inspirasi kebaikan bagi anak-anak kita. Oke, terima kasih yang sudah menuliskan refleksinya. Ini salah satu bentuk refleksi terbaik kita, ya bagaimana nanti kita ke depan bisa menjadi senantiasa guru-guru yang dirindukan. Nah, saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ini akan saya lanjutkan. Oke. Saya punya cerita HBM dari 2 orang guru nih Bapak Ibu ya. Oke, saya izin stop dulu. Saya izin. Oh, tidak ada suaranya. Serius ini teman-teman yang lain suaranya ada? Oh, ada. Siap. Ada. Oh, ada. Ya, aman Bu. Aman. Mungkin koneksi ya. Oke. Boleh minta perwakilan 1 orang ya untuk membaca kisah dari 2 orang guru ini. Oke, kita mah ada ngabuburit ya. Silakan, yang berkenan boleh membaca. Oke, belum tampil mungkin ya, sebentar. Membaca, oh 2 orang ya, 2 orang laki-laki perempuan, membaca 2 orang sosok guru yang tampil di layar. Oke, boleh. Bu Neng silakan. Sudah tampil belum? Sudah baru kamu. Oke. Dah, cerita Ya. ke Dendo. Ya. Sudah, Kang. Ya, di sini ada 2 orang ya, ada Bu Badi dan Pak Kefri. Kita mulai dari Bu Badi, silakan. Di sebuah sekolah yang terletak di pinggiran kota, berdiri
kokoh sebuah ruang kelas yang selalu ramai oleh suara Bu Badi. Selama 15 tahun, Bu Badi telah mengabdikan dirinya untuk mencerdaskan anak bangsa. Prinsipnya sederhana, ilmu pengetahuan adalah kunci suksesan dan cara terbaik untuk mendapatkannya adalah melalui buku paket dan lembar kerja. Setiap pagi, Bu Badi memasuki kelas dengan setumpuk lembar kerja di tangannya. Suaranya yang lantang dan jelas memenuhi ruangan, menyampaikan materi pelajaran dengan metode ceramah yang telah menjadi ciri khasnya. Para siswa dengan seragam yang sedikit kusam duduk rapi di bangku masing-masing, mencatat setiap kata yang diucapkan Bu Badi. Bagi Bu Badi, buku paket adalah kitab suci pendidikan. Di dalamnya terdapat semua ilmu yang perlu diketahui siswa. Lembar kerja adalah alat ukur keberhasilan, bukti bahwa siswa telah menyerap materi pelajaran dengan baik. Lanjutkan. Tidak ada waktu untuk kegiatan yang tidak relevan, seperti diskusi kelompok atau proyek. Setiap hari, siswa-siswa Bu Badi mengerjakan lembar kerja dengan tekun. Mereka menghafal rumus, menghitung persamaan, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tertulis di lembar kerja. Bagi mereka, nilai tinggi adalah tujuan utama, dan lembar kerja adalah jalan untuk mencapainya. Bu Badi percaya bahwa keberhasilan siswa diukur dari kemampuan mereka mengerjakan soal-soal di lembar kerja. Jika siswa mendapatkan nilai tinggi, berarti ia telah berhasil mengajar dengan baik. Ia tidak peduli apakah siswa memahami konsep yang diajarkan atau tidak. Yang penting, mereka bisa mengerjakan soal. Ruang kelas Bu Badi adalah dunia yang teratur dan terstruktur. Ruang tempat buku paket, lembar kerja, dan suara Bu Badi yang terus mengalirkan ilmu pengetahuan. Next. Siap. Terima kasih Bu Neng, sudah selesai. Ya, sama-sama. Oke. Baik, Bapak Ibu, ini adalah cerita Bu Badi. Dari cerita yang tadi dibacakan, Bapak Ibu boleh tuliskan di kolom chat apa yang terlintas tentang sosok guru ini. Boleh dituliskan? Silahkan. Oke. Atau ada yang mau ngobrol langsung? Boleh juga, silahkan. Yang mau ngobrol langsung boleh raise hand ya. Yang mau menuliskan. Sosok Bu Badi ini sosok guru seperti apa yang teman-teman tangkap? Kaku ya, kaku. Dan kayaknya ini tidak terlalu memperhatikan kebutuhan murid. Jadi semua diukur dari dirinya sendiri sebagai guru, bukan dari kebutuhan siswa, bukan dari maunya siswa seperti apa. Itu semuanya dari penilaian dia, dari kemauan dia sebagai guru. Gitu. Baik, terima kasih Bu Neng. Sama-sama. Selanjutnya siapa ini? Ibu siapa nih? Piaugus Leani ya. Ibu silakan. Ya Pak. Kalau salah mohon maaf. Terdengar suara saya? Jelas Ibu, silakan. Baik, terima kasih. Salam kenal Pak Denny. Saya Ibu Pia dari Kalimantan Tengah, Provinsi Palangkaraya. Baik Pak, di sini ceritanya adalah yang mana guru ini tidak melihat dari kebutuhan peserta didik, yang mana di sini menekankan kepada nilai dan juga dilihat dari ibu ini bahwa beliau lebih kepada penilaian kognitifnya. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Pia, Ibu Neng. Ada lagi Bapak Ibu? Satu lagi? Mungkin Bapak-bapaknya? Amarana, Bapak-bapaknya? Silakan. Ayo Kang Ihin, ayo Pak Ihin. Mungkin boleh. Ya, kedengaran nggak suara saya? Silakan Kang. Ya, hampir sama sih. Memang gurunya kaku ya, tidak fleksibel, terpaku pada nilai semata ya, tidak memperhatikan sisi-sisi humanis siswa yang lain ya. Padahal mengajar atau ya mendidik kan tidak hanya proses
nilai semata ataupun hasil dari pengerjaan evaluasi, tapi juga banyak hal yang harus diperhatikan. Gitu mungkin, Kang. Siap, siap. Atur nuhun Kang Ihin dan teman-teman yang lain. Oke, ini juga sudah ada ya yang menuliskan di kolom chat. Nah, ini juga nggak apa-apa berdiferensiasi. Ada yang mau langsung berbicara, ada yang mau menulis. Ini gaya belajar kita. Nah, ini saya izin membacakan sedikit ya, teman-teman ya. Wah, sempat banyak ini ya. Izin rekaman akan di-share nanti. Rekaman ada nanti ya setelah beres kegiatan. Tunggu Google-nya merespon dulu. Nanti saya posting ke YouTube. Mungkin di malam hari nanti akan saya share ke teman-teman untuk dipelajari. Semangat ya Bu Sari. Siapa ini? Kang Sinau, yes, ya, saya mengalami guru seperti itu, tapi saya nikmati. Oke, siap. Pak Ekwanto, pembelajaran yang dilakukan guru tersebut lebih pada surface learning. Wah, keren banget nih. Sudah ke depan ini 1-2 slide ke depan ya. Guru yang tidak mengikuti zaman, gurunya kontentual, tidak kontekstual. Wah, luar biasa ini ya. Oke, guru kontentual, jadi berbasis konten saja ya. Makanya dulu ketika LKS-nya hilang, bukunya hilang, ngajarnya juga hilang gitu ya. Nah, jangan seperti itu. Guru yang kaku dan tidak enak. Oke, tipe guru yang belum menerapkan model belajar berpihak pada murid dan belum kontekstual teacher learning. Oke, CTL, mantap. Bu Bali sosok guru yang tidak melihat kondisi murid tetapi monoton dan otoriter. Oke, konvensional. Oke, tidak mengikuti perkembangan zaman. Oke, siap. Hanya terpaku pada buku paket. Oke, siap. Walaupun tidak semuanya juga salah ya Bapak Ibu ya, ada hal-hal juga yang mungkin di kondisi tertentu itu juga mungkin tepat. Oke, siap. Oke, Bapak Ibu terima kasih ya. Membosankan dan sebagainya. Ya, tapi mohon maaf di sini tidak ada nama ini kan. Ini nama random saja yang saya ambil ya Bapak Ibu. Tidak untuk menjustifikasi 1 atau 2 orang. Oke, siap. Terima kasih nih Bapak Ibu ya yang sudah cerita tentang Bu Badi. Tolong disimpan kesan kita tentang Bu Badi karena hari ini kita akan lanjut ke Pak Kepri. Nah, siap. Siapa yang akan berkenan untuk membacakan sosok guru kedua Pak Kepri? Silakan. Ibu Pia, silakan Ibu. Baik Pak, terima kasih. Silakan. Di sebuah SMP yang sederhana, ada seorang guru bahasa Indonesia bernama Pak Kepri. Pak Kepri dikenal sebagai guru yang berdedikasi tinggi dan selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi siswanya. Namun, ia juga memiliki karakter yang sedikit kaku dan tegas, terutama dalam hal kedisiplinan dan pencapaian akademik. Pak Kepri selalu menekankan pentingnya penguasaan materi pelajaran. Ia percaya bahwa siswa harus memiliki dasar pengetahuan yang kuat sebelum mereka dapat mengembangkan keterampilan yang lebih tinggi. Karena itu, ia selalu memulai setiap pelajaran dengan asesmen awal untuk mengetahui pemahaman siswa tentang materi yang akan dipelajari. Saat ini, Pak Kepri sedang mengajar materi tentang teknik pidato kepada siswa kelas 9. Ia memulai dengan menjelaskan teori-teori dasar tentang pidato, seperti struktur pidato, teknik vokal, dan bahasa tubuh. Ia kemudian memberikan contoh-contoh pidato yang baik dan meminta siswa untuk menganalisisnya. Pak Kepri tidak terlalu suka menggunakan buku paket sebagai satu-satunya sumber belajar. Ia percaya bahwa siswa dapat belajar lebih banyak dari pengalaman langsung dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Karena itu, ia sering mengajak siswanya untuk berlatih pidato di luar kelas, seperti di ruang pertemuan sekolah atau di taman. Ia juga sering menggunakan laboratorium bahasa untuk membantu siswa meningkatkan keterampilan vokal mereka. Di laboratorium siswa dapat merekam suara mereka dan mendengarkan kembali untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Pak Kepri selalu menekankan pentingnya persiapan dan latihan. Ia percaya bahwa pidato yang baik tidak datang secara kebetulan, tetapi merupakan hasil dari kerja keras dan dedikasi. Karena itu, ia selalu memberikan tugas-tugas latihan kepada siswanya, seperti menulis naskah pidato, berlatih vokal, dan berlatih bahasa tubuh. Selama proses pembelajaran, Pak Kepri selalu memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswanya.
Ia tidak ragu untuk mengkritik kesalahan siswa, tetapi ia juga selalu memberikan pujian dan dorongan ketika mereka melakukan sesuatu dengan baik. Siap, terima kasih Bu Pia. Oke, saya mau nanya Bu Pia dulu. Ini gimana kesan Ibu tentang Pak Kepri ini? Menurut saya Pak Kepri ini luar biasa. Beliau pembelajarannya sangat dilihat dari beliau sangat dalam arti tidak hanya terpaku di dalam ruangan, tetapi beliau juga menuangkan atau memberikan kebebasan kepada peserta didik belajar di luar kelas. Seperti tadi yang mana di taman, dan juga beliau juga sangat menarik, kreatif, dan berinovasi sendiri. Saya rasa Pak Kepri ini melihat kebutuhan atau pembelajaran berdiferensiasi, yang mana rata-rata sekarang ini adalah seperti Pak Kepri ini adalah idaman peserta didik. Terima kasih Pak. Wah, baik, terima kasih Bu Pia. Saya kira cukup satu aja lah, Ibu aja ya sudah mewakili semua. Nih, terima kasih ya, kata Pak Isna ini katanya lebih senang nggak ya membacanya katanya. Iya, terima kasih ya. Oke, Pak Kepri guru yang kreatif, dia bisa memanfaatkan semua aset yang ada di sekolah. Pak Kepri adalah kandero. Wah, jauh, saya belum seperti itu, Bu Neng. Suara ibunya, wah cepet banget ini ya. Mantap, ceritanya nancap. Nah, Bu Pia ini bagus ini ya. Itu banyak pujian juga. Pak Kepri hadir, jiwa raganya di kelas, mindful, meaningful, joyful. Wah, Bu Api bilang seperti itu. Sudah pada pintar-pintar ini, luar biasa. Pak Kepri sudah mengaplikasikan pembelajaran yang menggunakan pendekatan deep learning dengan memfokuskan berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Oke, bahasa Michael Fulana MMG, bahasa Indonesianya BBM gitu ya, MMG gitu ya kan, Iin. Mindful, meaningful, joyful. Nah, kalau bahasa kitanya BBM. Ini nggak ada hubungan dengan yang lagi rame ya. BBM ini adalah berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan nanti ya. Pak Kepri sangat kreatif menggunakan media yang luar biasa. Pak Kepri sangat cocok mengajar di TK. Oke, siap. Ini guru bahasa Indonesia katanya Pak Kepri ini ya. Oke, saya juga sedang mau ketemu sebenarnya ya. Tapi tokoh ini saya buat dengan AI ya teman-teman ya. Jadi cerita ini saya buat dengan AI. Ini cocok untuk pembelajaran bahasa. Terima kasih teman-teman. Nah, coba kesan tentang Bu Neni ini menulis tadi ya. Oke tuh, sudah yang pertama tadi. Bu Neni, kemudian Bu Alifa mendengarkan dongeng. Oke, siap. Nah, Bapak Ibu, coba ini dibandingkan. Oke, ini tidak sedang mencari kekurangan dan kelebihan ya. Hanya mungkin sebelum membandingkan saya ingin mengajak refleksi kepada diri kita dulu Bapak Ibu. Apakah hari ini atau 5 tahun ke belakang, 10 tahun ke belakang, berapa lama kita mengajar, berapa persen kita berada di sosoknya Bu Badi, dan berapa persen kita ada di sosoknya Pak Kepri. Yang dituntut dan diinginkan di zaman hari ini, eranya Pak Menteri, ini adalah yang mana? Apakah dia Bu Badi atau Pak Kepri? Ini coba evaluasi ke dalam diri kita sendiri, Bapak dan Ibu. Kadang saya juga ingin sak-sak gitu Bapak Ibu ya. Pernah juga seketika gitu ya, penting mah tujuan pembelajaran tercapai, materi. Bahkan dulu ya saya pernah sekali Bapak dan Ibu ya udah LKS aja babat habis gitu ya. Cerita tentang Bu Badi itu mungkin cerita saya di masa lalu gitu. Ketika saya tidak perlu makna, yang penting apa yang harus saya sampaikan, tersampaikan. Ngerti tidak ngerti urusan nanti. Tapi ketika ulangan, kita tuntut anak-anak kita untuk luar biasa mendapatkan nilai terbaik, sementara cara ngajar kita tidak kontekstual. Nah, terima kasih yang sudah berbagi pengalaman. Betul sekali. Saya ingin menyatakan mana yang sudah deep learning antara Bu Badi dan Pak Kepri. Bapak Ibu boleh tuliskan. Menurut Bapak Ibu, walaupun tadi sudah tuh, ya Pak Kepri, oke, siap. Oke, ini Pak Kepri ini sebenarnya Kepri dan Badi ini jadi kepribadian gitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi anaknya Ian ini Bapak Ibu ya, Kepri dengan Badi anaknya Ian. Jadi kepribadian yang ingin ya, kepribadian. Pak Kepri sudah menerapkan deep learning. Oke, baik, terima kasih. Tapi Bapak Ibu, kita juga berikan aplaus juga ya buat Bu Badi. Apakah Bu Badi juga ini keliru gitu Bapak Ibu ya? Menurut Bapak Ibu, Bu Badi ini sisi positifnya juga di mana ya? Menurut saya ada juga sih. Sisi positifnya Bu Badi ini ada juga Bapak Ibu ya. Mungkin cocok nih ya kalau untuk kegiatan olimpiade gitu Bapak Ibu ya, mungkin seni apa
Mungkin Bu Bade Iya, ini cocok betul. banget sih ya, karena apa namanya dulu itu ya drill Esai, ya, metode lomba latihan. esai. Ya, ya betul. Targetnya Lomba-lomba juara, yang Kang, kalau itu. targetnya juara, oke. Ya. Bermana itu penting ini gitu ya, ajar gitu ya. Kalau dengan Bu Bade nilai pasti bagus kata Bu Ari itu ya. Ada juga sisi positifnya ke kognitif disiplin, targetnya olimpiade. Nah, ini Bapak Ibu kalau di mix ini bagus nih ya. Dan deep learning juga saya yakin tidak setiap TP kita harus on the way semuanya seperti itu. Capek banget gitu Bapak Ibu ya. Mungkin dalam satu semester Bapak Ibu nanti bisa pilih di poin-poin mana tujuan pembelajaran yang bisa kita gunakan untuk deep learning, walaupun hakikatnya sama. Nah, betul sekali Bapak Ibu. Ini saya ambil dari slide presentasinya Pak Rizky Rahmat Hani gitu ya, di Jangan Jadi Guru. Saya setuju dengan poin di sini. John Hattie menyatakan ini ada bukunya Visible Learning for Teachers, Bapak Ibu ya. Nah, yang sudah deep learning adalah pakai PRI. Kemudian ini Bu Bade ini masih dalam surface learning. Kalau deep learning ini pembelajaran mendalam, kalau surface learning ini pembelajaran dangkal atau pembelajaran di permukaan. Tapi Bapak dan Ibu, poinnya adalah sama. Kita perlu juga surface learning dan kita perlu juga deep learning. Saya sangat yakin 3M yang disampaikan Pak Menteri itu dari mulai memahami, mengaplikasi dan merefleksi itu tidak ujug-ujug gitu ya Bapak Ibu. Tidak ujug-ujug ke deep learning. Pasti kita butuh juga surface learning. Makanya di sini dikatakan ketika siswa menghafal informasi, memahami konsep hanya di permukaan saja, tanpa mampu menghubungkannya dengan pemahaman yang lebih mendalam, atau mampu menerapkannya dalam konteks lain. Contoh Bapak dan Ibu, kota Bogor ini terkenal katanya ya sebagai kota sejuta angkot. Saya pernah mendengar ya istilah itu. Berarti di situ ada konsep apa? Ada konsep kota Bogor, ada konsep angkot, ada konsep jalan, ada konsep manusia. Ketika anak mampu mendefinisikan angkot itu apa, kota Bogor itu di mana, kemudian jalan itu apa, transportasi itu harus seperti apa. Nah, kalau konsep-konsepnya masih berdiri sendiri, itu masih surface learning. Tapi kalau dia sudah naik, itu masih di tahap memahami, Bapak Ibu ya, masih tahap memahami. Memahami di pembelajaran mendalam itu sama dengan mengingat dan memahami di taksonomi Bloom. Jadi memahami di pembelajaran mendalam itu adalah C1 dan C2 ketika kita bicara di Bloom. Ingat, remember ya, mengingat. Mengingat itu hanya sampai pada aspek mengetahui, tidak sampai mengidentifikasi. Kalau sudah menjelaskan, mengidentifikasi itu masuknya ke tahapan memahami. Jadi kalau dia masih menyebutkan, oh angkot itu ini definisinya, ya kota Bogor tuh ini definisinya gitu ya, jalan ini definisinya, tanpa mampu membangun hubungan. Nah ketika dia mampu membangun hubungan, dia jadi memahami. Ketika dari memahami itu dia muncul ide kreatif, ya itu sudah masuk ke tahap pengaplikasi. Dari ide kreatif itu muncul sikap, nilai-nilai, karakter. Oh berarti kalau supaya tidak macet, sebaiknya saya menggunakan bis aja. Sebaiknya saya menggunakan ini, saya tidak menggunakan motor dan sebagainya misalkan. Itu sudah jadi nilai karakter. Itu merefleksi namanya. Nah pembelajaran mendalam itu adalah ketika kita mampu mengkaitkan antara yang dipelajari dengan konteks yang ada di lingkungan. Tapi surface learning ini penting Bapak dan Ibu. Untuk apa? Pada saat kapan? Pada saat siswa memperoleh informasi baru. Ingat Bapak Ibu, jangan ujug-ujug langsung pembelajaran mendalam itu. Mungkin gini ya, ada satu TP itu bisa dicapai dengan 2 pertemuan. Di pertemuan pertama bisa aja masuk di tahap memahami. 3M yang memahami itu belum mendalam, itu masih surface learning. Mendalamnya adalah di mengaplikasi dan di merefleksi. Nanti kita cek. Kemudian surface learning ini juga penting ketika siswa mengenal konsep dasar sebelum melangkah lebih jauh ke pemahaman yang lebih mendalam. Nah, jadi jangan dilupakan metode ceramah juga ada kalanya penting di awal-awal pembelajaran. Kan tidak ujug-ujug kita ajak anak-anak kita langsung keluar kelas gitu ya, kemudian langsung mendalami sesuatu, tapi pasti ada tahapannya. Sehingga saya ingin lebih menyatakan bahwa ini bukan untuk dibandingkan, tapi ini adalah sebuah tahapan. Meskipun pada kenyataannya, nah Bu Bade bisa seperti Pak Kepri juga bisa seperti Bu Bade. Makanya yang terpenting itu adalah kontekstual tadi, berjenjang hierarki dari mulai yang mudah ke yang sulit. Nah, kalau kita bicara tentang deep learning atau pendekatan pembelajaran ini adalah bagaimana dari siswa mengingat, tahu, paham, dia bisa lebih naik. Pahamnya itu mendalam. Kemudian idenya bisa dihubung-hubungkan. Ketika sudah idenya dihubung-hubungkan, dia mampu menerapkan. Sampai nanti muncul nilai karakter. Oh, berarti kalau saya ini menggunakan mobil pribadi,
berarti ini saya sudah berkontribusi pada kemacetan. Oke lah, ke Jakarta itu saya nggak akan bawa mobil, di samping ribet, macet, saya akan naik KRL saja, saya akan naik kereta. Itu satu pilihan yang bagus. Ketika anak sudah sampai pada tahap itu dan diimplementasikan, bahkan dia sampai ngomong ke ayahnya, ya nanti ke Jakartanya nggak usah bawa mobil lah, naik kereta aja, seneng kok. Nah itu berarti sudah bentuk bahwa pembelajaran kita mendalam. Karena sudah ada kontekstualisasi, sudah ada hubungan, gabungan antara ide-ide yang terpisah menjadi satu kesatuan yang bermakna. Nah, deep learning ini sangat penting, terutama di tahap apa? Eksplorasi dan aplikasi. Kalau di tahap apersepsi, belum. Nah, di tahap apersepsi ini yang memahami tadi, kalau dia sudah eksplorasi konsep, kalau dia sudah aplikasi, bahkan sampai yang lebih tinggi adalah merefleksi, ingat, pembelajaran itu endingnya adalah di regulasi diri, ketika mampu memaknai bahwa ini adalah baik, bahwa ini adalah buruk, bahkan bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk lingkungannya. Sampai ke tahap dia peduli lingkungan, yang dulu kita kenal sebagai, Bapak Ibu, dimensi profil pelajar Pancasila. Yang hari ini kita naik menjadi 8, namanya DPL, dimensi profil lulusan. Oke, saya lanjutkan ya. Ini cerita tentang 2 orang guru yang luar biasa. Nah, ini juga saya ambil dari slide-nya Pak Rizky Rahmatani. Antara deep dan surface learning, nah ini, contohnya nih Bapak Ibu, ada pertanyaan seperti ini. Apakah cukup jika seseorang ingin jago berkendara hanya belajar aturan lalu lintas dan dasar mengemudi? Dia nggak tahu gimana cara ngegas, dia nggak tahu gimana dia mengendarai. Nah, Bapak dan Ibu, dan terutama ibu-ibu nih, ya, untuk menjadi koki yang profesional atau jangan profesional, untuk menciptakan bala-bala yang benar-benar berkesadaran, bukan ya Bapak Ibu ya, gorengan yang benar-benar nikmat gitu ya. Itu kita tidak bisa ya. Sekarang juga suka ada ya membaca resep tapi salah gitu ya. Contohnya ya, masukkan garam, masukkan ini, lalu salam. Nah, itu Bapak Ibu ya, masukkan garam, masukkan penyedap, masukkan ini, lalu salam. Dia benar tuh, garamnya dimasukkan, penyedapnya dimasukkan, di ujungnya lalu salam. Dia bilang, Assalamualaikum. Jadi nggak nyambung Bapak Ibu. Ya, yang dimaksud salam di situ adalah daun salam. Jadi bukan salam ke wajan gitu ya. Nah, ini pentingnya kalau tadi dia masih kontekstual mengikuti panduan di buku, masukkan pecin, masukkan ini, ikutin seperti itu tanpa ada kreasi dan inovasi. Apalagi ketika disebut salam tadi gitu ya, Bapak dan Ibu ya. Kalau dia berkesadaran, dia akan sadar, saya ini ngucapin salam ke wajan gitu ya. Oh, ini yang dimaksud adalah daun salam, dimasukkan ke sana. Nah, inilah pentingnya bagaimana kita bisa mengelaborasi pembelajaran itu masuk ke dalamnya. Nah, saya merefleksi ke dalam diri saya, Bapak dan Ibu. Betul, di materi fisika itu nggak semua juga bisa diabstrakkan, apalagi untuk anak-anak di kelas 12. Bagaimana dia belajar tentang atom sampai konteks masuk mendalam dan dia paham. Gitu ya, kemudian dia muncul karakter untuk luar biasa. Nah, ini adalah tugas kita bersama. Oke, nah, kemudian, di eranya sekarang, Pak Menteri menyampaikan, mari kita terjemahkan. Deep learning kita ubah, translate ke dalam bahasa Indonesia menjadi pembelajaran mendalam. Nah, Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti ketika sudah berubah menjadi pembelajaran mendalam ini, dia akan tetap deep. Ya, jadi istilah pembelajaran mendalam ini akan tetap deep, sebagaimana istilah deep learning itu. Jadi maksudnya tidak menghilangkan maknanya gitu Bapak Ibu. Jadi ketika deep learning, wah kita harus bersungguh-sungguh, ketika berubah jadi pembelajaran mendalam, kok jadi dangkal. Nah, ini jangan sampai seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika diubah ke dalam bahasa Indonesia, makna utama dari munculnya deep learning itu jangan sampai menjadi dangkal. Nah, kemudian diterjemahkan atas hasil konsultasi semua pihak gitu ya Bapak Ibu ya, di Kemendikdasmen, tim pengkaji gitu ya. Muncullah kemudian pembelajaran mendalam ini didefinisikan. Ini adalah pendekatan, bukan kurikulum Bapak Ibu ya. Ini adalah, nggak ada nanti kurikulum deep learning. Saya sudah mendengar nyata di webinar dari Pak Menteri, tidak ada itu kurikulum deep learning. Saya sangat pernah menonton satu webinar, narasumber menyampaikan kurikulum deep learning. Nah, ini saya sangat, dan di saat itu audiennya juga nggak kemudian memberikan informasi gitu ya, bahwa ini adalah bukan sebuah kurikulum. Ini adalah sebuah pendekatan pembelajaran. Nah, pendekatan ini akan memuliakan anak-anak kita dengan cara apa? Cara kita memuliakan anak-anak kita dengan cara ciptakanlah suasana dan proses pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu, suasana belajar. Ciptakan suasana belajar, ciptakan proses pembelajaran yang BBM. Berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Dalam bahasa saya, berkesadaran hadir seutuhnya. Ini modul guru penggerak, di modul berapa Bapak dan Ibu? 2.2 KSE.
yang hari ini sudah sangat lupa Bapak Ibu, tapi ini dikenang sangat dirindukan ya. Saya senang sekali nih kalau hari ini membahas lagi tentang coaching, tapi saya janji nanti mungkin di CLN atau di Kapten Belajar AI di Jawa Barat, kita angkat lagi nilai-nilai modul di guru penggerak itu. Meskipun anginnya sudah tidak lagi bertiup, tapi nggak apa-apa, meskipun hanya mendesir gitu ya, nggak apa-apa, kita membangunkan kembali itu coaching itu dahsyat banget Bapak Ibu ya. KSE dengan 5 KSE-nya Bapak Ibu ya, dari mulai kesadaran diri sampai kesadaran sosial, yang hari ini oleh Pak Menteri disebutnya adalah kesalehan sosial. Nah, itu Bapak Ibu. Pak Menteri menyebutnya kesalehan sosial, kesolehan sosial, partisipasi semesta, catur pusat pendidikan. Ternyata setelah saya baca lagi, ini semua nilai-nilai yang sudah kita pelajari di modul paket modul 2 gitu Bapak Ibu ya. BBM, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Melalui apa? Nah, melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga. Dulu kita mengenal apa Bapak Ibu yang sering saya sampaikan? Olah cipta, olah rasa, olah karsa, olahraga. Sebenarnya sama-sama saja. Di sini olah pikir, di sana olah cipta. Sama-sama intelektualitas, kognitif. Jadi bagaimana dalam pembelajaran ini muncul suasana yang mengaktifasi anak untuk berpikir, berarti kognitifnya, kesadarannya di kognitif. Olah hati, berarti hati ini lebih kepada etika gitu ya, baik, benar gitu ya, kemudian buruk, salah. Dan olah rasa, estetika, berarti kepatutan dalam mengimplementasikan sesuatu. Dan olahraga, kinestetik, atau ini kesehatan jiwa, yang hari ini disupport dengan program MBG dari Pak Presiden kita, luar biasa. Nah, ini semua Bapak dan Ibu akan mudah ya. Ini yang muncul di naskah akademik. Pembelajaran mendalam ini, nah konsep utamanya pembelajaran mendalam. Prinsip pembelajarannya BBM ini Bapak Ibu ya, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Nah, yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan ini nanti akan dicapai dengan 4 olah tadi Bapak Ibu. Berkesadaran ini berarti kepikir atau kognitif. Bermakna ini berarti kepada hati atau etika, baik buruk, iya, sampai muncul nanti, oh iya, jangan seperti itu, oh iya, harus seperti ini. Menggembirakan, nah menggembirakan ini kepada rasa, estetika, lebih kepada kesan belajar. Semua olah pikir, hati, dan rasa ini ditopang dengan raga yang sehat. Nah mudah-mudahan kalau prinsip pembelajaran mendalam ini dengan BBM dicapai dengan 4 olah tadi, ini mampu mewujudkan 8 profil lulusan anak-anak kita. Apakah 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu hilang? Saya sangat yakin bahasanya bukan hilang, tapi bahasanya dikuatkan dengan 8 dimensi profil lulusan. Nah, nanti kita bahas ya tentang 8 dimensi ini. Nah, Bapak dan Ibu, terkait dengan deep learning atau pembelajaran mendalam ini, tadi saya menyebutkan BBM, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Nah, saya sangat yakin Bapak dan Ibu ini sudah tahu ya tentang konsep bagaimana anak-anak ini bisa berkesadaran dalam belajar. Coba dekati, bisa ada anak yang tidak fokus. Nah, kalau dia laki-laki dengan laki-laki, mungkin saya gini kan, bangun, fokus. Nggak apa-apa saya kira ya untuk nepuk-nepuk seperti ini. Agar jiwa, hati, fisiknya itu ada di situ gitu Bapak dan Ibu ya. Kadang anak di kelas itu betul matanya ke papan tulis menatap kita, tapi saya nggak tahu ya. Dirinya kemana gitu ya, hati fisiknya itu kemana gitu. Betul ya, Bu Neni menyampaikan nih, berkesadaran itulah lebih kepada regulasi diri. Dari sisi guru tahu bagaimana kebutuhan siswa dalam belajar. Nah, ketika kita mengetahui kebutuhan anak-anak kita yang dulu kita lacak dengan asesmen awal pembelajaran, dahsyat banget, ada kognitif dan non-kognitif, ya kita tahu anak-anak itu dalam belajar butuh apa, minatnya. Gitu ya, kemudian kecenderungan gaya belajarnya, kecenderungan kebutuhan kognitifnya dan sebagainya. Ini ada contoh-contohnya nih Bapak Ibu di sini. Guru mengajak siswa mendiskusikan mengapa materi ini penting. Coba tanya dulu, ya. Jangan meskipun begini ya, karena di SMA atau ya di SMA, di SD, di PAUD atau dimanapun kan hari ini kita sistem paket ya Bapak Ibu ya. Kecuali di SMA di kelas 11 dan kelas 12 di fase F gitu ya, atau di SMK juga mungkin sama, itu ada pemilihan mata pelajaran. Itu ya, anak-anak disurvei, kemudian diminta angket, dan kemudian diminta memilih. Di antara paket-paket ini nanti mereka akan milih kemana gitu. Ada juga seperti itu. Tapi kecenderungan kita kan sistem paket dalam pembelajaran ini. Nah, tidak apa-apa, kita juga mendiskusikan ketika ada satu topik yang baru, coba Bapak dan Ibu Guru ajak anak-anak kita untuk diskusi. Mengapa pelajaran ini penting dan bagaimana kalian bisa menerapkan materi ini dalam kehidupan sehari-hari.
Kemudian yang selanjutnya adalah, ini saya mengambil contoh, nanti juga ada ya pelajaran yang lain beberapa, tapi ini untuk guru-guru bahasa Indonesia. Ini bisa nih, untuk membangun kesadaran bisa dengan cara membantu siswa menganalisis puisi dengan diskusi kelompok, mengeksplorasi mendalam dari kata-kata, serta mengaitkan isi puisi tersebut dengan pengalaman hidup siswa. Wah, ini senang banget ya. Mungkin tidak semua anak juga bisa membaca puisi, tapi kalau sudah dilarutkan emosinya masuk ke sana, mungkin dia akan lebih termotivasi. Atau mungkin bisa juga dengan menggunakan teknologi pemantauan emosi. Nah, ini aplikasi berbasis AI yang bisa melacak nih tingkat perhatiannya itu seperti apa gitu ya, dan membantu guru untuk mengenali kebutuhan anak-anak kita. Mindful. Yang kedua adalah meaningful atau bermakna. Nah, ini adalah bagaimana tadi yang Bapak Ibu sudah tulis, kontekstualisasi, bukan hanya konten tapi juga konteks. Bagaimana kemudian dari hasil belajarnya, ini anak-anak mampu mengimplementasikan dalam dunia nyata, dalam keseharian mereka. Peserta didik mampu mengimplementasikan apa yang dipelajarinya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi belajar bukan hanya tentang konten, tapi juga tentang semangat untuk konteks, gitu ya. Jadi kontentual pindah menjadi atau bertransformasi menjadi kontekstual. Guru mengajak siswa melakukan observasi di lingkungan sekitar. Nah, untuk materi PKN bisa nggak? Nah, menurut saya bisa. Matematika bisa. PKN bisa saja, gitu ya, untuk kemudian mengecek gitu ya tingkat nasionalisme atau apapun gitu ya. Kemudian untuk pembelajaran yang lain juga bisa. Guru mengajak siswa diskusi singkat tentang berbagai sumber energi yang mereka gunakan sehari-hari. Ini untuk pembelajaran IPAS. Guru mendorong siswa untuk memikirkan solusi nyata bagaimana pemanfaatan energi terbarukan di rumah atau sekolah. Nah, silakan nanti dari contoh-contoh yang ada ini, coba Bapak dan Ibu pikirkan, ini termasuk untuk besok ya, bagaimana kita akan membangun berkesadaran di RPP kita, nanti Bapak Ibu ngajarnya mau seperti apa. Jadi PR untuk besok itu, Bapak Ibu pikirkan, ambil satu CP, pilih TP-nya, gitu ya, nanti Bapak Ibu akan ngajarnya seperti apa. Saya sangat yakin Bapak Ibu ini sebenarnya sudah mengimplementasikan pembelajaran mendalam ini, hanya mungkin konsepnya kita belum tahu. Kemudian, nah ini kalau untuk meaningful di teman-teman guru bahasa Indonesia. Di IPA, di fisika, wah banyak sekali gitu ya, yang sifatnya bisa kemudian bisa bermakna untuk anak-anak kita. Nah, yang terakhir adalah joyful. Joyful ini adalah menggembirakan. Pembelajaran menggembirakan merupakan suasana belajar yang positif, menantang, menyenangkan, dan memotivasi. Rasa senang dalam belajar membantu peserta didik terhubung secara emosional sehingga lebih mudah memahami, mengingat, dan menerapkan pengetahuan. Nah, ini contohnya nih Bapak Ibu nih. Guru memulai kelas dengan menanyakan kondisi murid dan kesiapan belajar. Ini kita sudah melakukan ini ya. Mengabsen dulu, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, mars sekolahnya, kemudian sama-sama mungkin ada ice breaking atau apapun itu. Artinya kita tidak sepihak gitu ya menghakimi anak-anak dengan materi yang kita bawa. Tapi kita tanya dulu kondisi mereka. Guru membagi kelas menjadi kelompok-kelompok kecil dan memberikan tantangan yang sesuai. Bukankah ini pembelajaran berdiferensiasi? Nah, ini dia Bapak dan Ibu ya. Jadi hari ini pembelajaran berdiferensiasi itu tidak hilang. Kenapa? Karena kurikulumnya masih kurikulum merdeka. Ketika pun kurikulumnya berganti, revisi, berganti nama atau konsep, menurut saya pembelajaran berdiferensiasi tidak perlu hilang Bapak dan Ibu. Itu tetap masih bisa digunakan. Guru dan siswa lain memberikan apresiasi dan umpan balik positif terhadap kreativitas dan ekspresi setiap kelompok. Nah, ini juga sama. Saya menggarisbawahi joyful ini adalah, menggembirakan ini adalah tentang kesan belajar kita. Dan ini adalah menurut saya leveling tertinggi. Ketika tadi saya tanya di Mentimeter, Bapak dan Ibu menyampaikan, kenapa ini berkesan? Kenapa ini mendalam? Karena ternyata gurunya, karena ternyata pembelajarannya, karena ternyata yang diingat oleh anak-anak kita ini kesan tentang belajar. Bukan hanya tentang pesan belajar, tapi juga tentang kesan belajar. Nah, ini yang paling penting. Nah, bagaimana di bahasa Indonesia? Nah, ini ada seperti ini Bapak Ibu. Simulasi wawancara, gitu ya, penggunaan permainan interaktif, pembelajaran imersif menggunakan virtual reality. Nah, ini ya, kemarin ya, salah seorang kokapten saya menyampaikan tentang bagaimana pembelajaran ini, ya, dengan menggunakan pembelajaran berbasis virtual reality atau augmented reality, gitu ya. Ini bisa digunakan. Nah, Bapak dan Ibu, ini saya akan fokus. Mungkin beberapa pelajaran aja saya contohkan, tidak semua pelajaran karena keterbatasan. Nah, dari tadi kita belajar tentang dangkal dan mendalam, surface dan
deep learning. Ya, Bapak Ibu yang bertanya nanti ya, oleh Bu Yayat nanti difasilitasi ketika paparan selesai. Sekarang dikotret-kotret aja dulu ya, termasuk kegiatan untuk besok. Nah, di pembelajaran matematika seperti apa? Coba kita lihat. Yang mendalam dan yang dangkal. Nih, ini refleksi untuk guru-guru matematika. Guru hanya memberikan rumus dan contoh soal tanpa membahas konsep di baliknya. Ini yang dangkal. Siswa menghafal rumus luas segitiga tanpa memahami bagaimana rumus tersebut diperoleh atau bagaimana rumus tersebut digunakan. Latihan soal hanya berupa perhitungan sederhana tanpa penerapan dalam situasi nyata. Ini adalah pembelajaran yang dangkal, yang masih C1 dan C2 di taksonomi Bloom, mengingat dan memahami, atau di tahapan memahami di taksonomi pembelajaran mendalam. Nah, kalau yang mendalam, memahami konsep lebih dalam, tidak hanya menghafal rumus, tapi memahami alasan di balik rumus tersebut melalui eksplorasi pola bilangan misalkan. Menghubungkan konsep dengan mata pelajaran lain, contohnya menggunakan konsep geometri dalam seni untuk memahami perspektif dalam desain grafis. Ada tuh anak-anak yang ketika menggambar tuh dia bawa penggaris, dia bawa penggaris segitiga, dia ngukur dan sebagainya. Loh, ini pelajaran seni jadi kayak gini, ternyata sudah mendalam. Menggunakan aljabar untuk menganalisis tren keuangan dalam proyek keuangan sederhana. Nah, ini contoh deep dan surface learning dalam pembelajaran matematika. Sekarang Kang Dero, dalam pembelajaran PKN seperti apa? Nah, Bapak dan Ibu bisa melihat di sini, ini untuk pembelajaran PKN, siswa hanya menghafal sila-sila Pancasila tanpa diberikan konteks penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Tidak salah ya, dulu kita juga bisa ya, P4 ya dulu ya, pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Itu saya masih ingat tuh, bagaimana sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa, ada sekian butir gitu ya. Itu sampai hafal gitu ya, sampai hafal. Nah, itu mungkin dulu juga kita sudah sampai ke sana. Tapi kalau tidak kontekstual itu menjadi akan sangat dangkal. Diskusi mengenai demokrasi hanya sebatas definisi tanpa menganalisis kasus nyata. Nah, pemilu, konflik sosial, wah demokrasi mah banyak banget ya ini studi kasusnya yang bisa digarap di media sosial ataupun di media yang lain. Evaluasi hanya berupa soal pilihan ganda tanpa meminta siswa memberikan argumen atau refleksi atas isu kebangsaan. Nah, ini contohnya. Yang mendalam yang bagaimana? Memahami konsep lebih dalam, mengkaji prinsip demokrasi dan membandingkan implementasinya di berbagai negara. Dibuat tabel, anak diminta untuk mencari sumber di internet, kemudian membandingkan, oh demokrasi di Indonesia seperti ini, di Prancis seperti ini, 3 negara saja dibuatkan tabel, disampaikan gitu ya, dipresentasikan, itu akan sangat dahsyat. Menghubungkan konsep dengan mata pelajaran lain. Contohnya nih, mengaitkan hak asasi manusia dalam PKN dengan peristiwa sejarah yang terjadi di berbagai belahan dunia dalam IPS. Oh, ini luar biasa ya Bapak Ibu ya. Kan banyak sekali ya. Jangankan di luar Indonesia, di Indonesia sendiri pun banyak hal yang bisa dielaborasi terkait isu hak asasi manusia, tentang isu pemberontakan mungkin ya, ini di mata pelajaran sosial banyak. Menganalisis kasus pelanggaran hak asasi manusia dan merancang solusi kebijakan publik. Wah, ini luar biasa. Ya, anak diminta bahkan mungkin kalau sampai bisa berkorespondensi. Hari ini ada kementerian khusus yang menangani tentang HAM. Nah, ini kalau anak-anak bisa berkirim surat atau surat elektronik dibalas ataupun tidak ya, dicoba saja. Ini luar biasa. Atau menghadirkan tokoh dan sebagainya. Itu di PKN. Nah, sekarang kalau di bahasa Inggris bagaimana nih? Ya. Kalau di bahasa Inggris bagaimana? Yang dangkalnya fokus hanya pada hafalan kosakata dan tata bahasa tanpa praktik berbicara atau menulis dalam konteks nyata. Nah, ini saya termasuk saya bukan menyatakan korban pelajaran bahasa Inggris Bapak Ibu, tapi dulu ekspektasi saya tentang bahasa Inggris itu luar biasa Bapak Ibu ya. Dan sampai hari ini inilah yang cukup menghalangi saya ketika ada tawaran beasiswa, ada peluang kemarin ya, pertukaran guru ke Korea dan sebagainya. Ini sangat, saya tidak menyalahkan guru-guru saya di masa lalu, tapi betapa kesan dahsyat saya ingin belajar bahasa Inggris di waktu itu, tidak bertemu dengan sosok guru yang menginspirasi dan menguatkan saya bahwa saya bisa. Yang akhirnya pertemuan pertamanya tidak menggoda, selanjutnya ya tidak terjadi pembelajaran yang bermakna. Karena ada iklan Bapak Ibu ya, kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya ya terserah kita ya bagaimana kita bisa mengaktualisasikannya dalam pembelajaran. Nah, ini contoh-contoh di pembelajaran bahasa
Inggris seperti ini. Tapi kalau dia mendalam, keren banget nih Bapak Ibu. Tidak hanya menerjemahkan kata demi kata, tetapi memahami makna dalam konteks yang lebih luas. Ingat zaman dulu sebelum AI muncul, ada yang namanya fitur aplikasi TransTool ya Bapak Ibu ya, benar ya? Ada TransTool itu untuk menerjemah Bapak Ibu. Saya ingat tuh waktu itu ya ketika kuliah menggunakan alat itu. Ya, dan tetap aja yang ngulang Bapak Ibu ya. Bahasa Inggris saya ngulang Bapak Ibu ya. Dari dapat D itu saya dapat C dan saya nggak mengulang lagi, takut saya dapat D lagi. Nah, ini salah satu yang paling bermakna sampai hari ini. Kenapa saya sampai hari ini tidak bisa bahasa Inggris? Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, seni budaya dan prakarya. Nah, ini juga ada nih. Yang seperti apa? Siswa hanya menggambar sesuai instruksi guru tanpa diberikan kebebasan mengekspresikan ide kreatif. Masih ingat produk jadul yang hari ini masih kita aminkan Bapak Ibu? Ya, tentang bagaimana ini kreativitas kita tidak berkembang di masa lalu. Kalau saya minta Bapak dan Ibu hari ini diminta menggambar pemandangan dari 236 yang hadir, kalau ini dikeluarkan kertas, coba Bapak Ibu gambar pemandangan, saya sangat yakin 80% Bapak Ibu akan menggambar. Satu, ada gunung, ada matahari, ada awan, ada burungnya mungkin ada 3, dan ada pematang sawah, ada jalan, di situ ada tiang listrik, ada batu-batu kecil, ada sawahnya, pasti seperti itu Bapak Ibu. 80% produk kita dan termasuk saya hari ini. Dan ketika Bapak Ibu diminta mengarang di pelajaran bahasa Indonesia, pasti yang ditulis adalah pada suatu hari, pasti seperti itu Bapak Ibu. Ya, ini adalah warisan kolonial yang mungkin tidak perlu diwariskan lagi ke anak-anak kita. Mengarang itu tidak perlu harus pada suatu hari, ya, di suatu ketika atau mungkin apa saja itu terserah. Kenapa harus pada suatu hari? Atau ketika dimintakan tokoh di masa kecil gitu ya, ketika Bapak Ibu belajar membaca, pasti ini Budi. Nah, kita tahu Budi ini siapa gitu ya. Dan ini Wati, Budi dan Wati itu selalu 2 partner yang tak tergantikan sampai hari ini. Nah, warisan-warisan itu maka marilah hari ini kita ajak anak-anak kita untuk mendalam. Berikan kreativitas ketika diminta untuk menggambar pemandangan, sudah jangan diploting, silakan saja. Ya, bahkan yang diminta kan buah tentang pemandangan alam, ada pemandangan pantai, pemandangan kenapa harus selalu ke gunung gitu ya. Nah, ini produk masa lalu yang mungkin bisa kita cut dan bisa kita berikan. Bahkan dengan AI sekarang, ya teknologi luar biasa di Canva atau dimanapun dahsyat banget. Tidak hanya meniru karya seni, tapi memahami prinsip desain dan estetika di baliknya. Ini untuk teman-teman guru seni. Untuk teman-teman PJOK, nah ini dia, yang tadi saya sampaikan. Nah, kalau kamu mau gerakan servis atau berenang itu seperti ini. Ya, cara berenang itu seperti ini, servis itu seperti ini. Oh gitu Pak, ketika ulangan dia nilai 100, tapi ketika dia pegang bola, apa yang dia rasakan? Saya kemarin mengamati anak-anak smash gitu ya. Oh iya, ternyata ini tuh kompetensi ya, keterampilan ya. Karena setiap anak beda-beda ini. Ada yang asal kena aja, plak gitu di depannya jatuhnya. Ada juga yang full power set sampai dia melewati net dan sebagainya. Nah, itu luar biasa. Ternyata itu juga keterampilan. Jadi tahu konsep bola dengan mampu megang bola itu berbeda. Orang yang sudah megang bola dan ketika dia bercerita tentang bola pasti sensasinya beda, gitu ya. Tapi kalau orang yang belum pernah pegang bola, kemudian dia bercerita tentang bola, itu seperti orang yang mendefinisikan tentang gajah. Tidak, gajah itu bentuknya dia panjang, ya sekitar sekian. Enggak, gajah itu besar. Nanti yang pegang dia kakinya. Ketika bicara panjang dia yang ininya belalainya yang dia pegang gitu ya. Enggak, gajah itu lebar, ternyata dia ada telinganya. Nah, itu tidak kontekstual. Jadi ketika kita kontekstual, hal seperti ini tidak akan terjadi. Siswa hanya menghafal aturan permainan bola basket tanpa pernah bermain atau memahami strategi dalam permainan. Ini dangkal. Saya dulu hafal Bapak Ibu ya, ukuran luas lapangan sepak bola. Sampai SD kelas 3 saya hafal itu Bapak dan Ibu. Tapi saya belum pernah diajak ke stadion gitu ya Bapak Ibu ya. Baru ketika sekarang seperti ini gitu ya Bapak Ibu. Jadi bukan hanya tahu tapi juga dia paham. Tidak hanya mempraktikkan gerakan olahraga tetapi memahami mekanisme biomekanika di baliknya. Ini luar biasa. PJOK. Lanjut. Nah, PAI. Nah, ini mohon maaf ya, saya ambil contoh untuk pembelajaran pendidikan agama Islam. Mungkin nanti teman-teman yang pendidikan agama yang lain ini juga bisa nanti mengembangkan. Siswa hanya menghafal doa dan surat pendek tanpa memahami maknanya. Harusnya siswa tidak hanya menghafalkan ayat atau doa, tetapi memahami maknanya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi kalau sudah urusan agama, ini luar biasa. Harus sangat-sangat mendalam. Nah, itu Bapak dan Ibu, mungkin saya tidak semua saya sampaikan ya.
Ini kerangka pembelajaran mendalam. Ini mungkin terakhir. Oh ya, 2 lagi ya. Ini terakhir, 2 terakhir. Bapak Ibu, ketika saya awal-awal mempelajari tentang deep learning, saya bingung, Bapak Ibu. Tapi ketika di konten-konten saya sebenarnya saya bicara ini, Bapak Ibu. Ini inti dari deep learning itu di sini. Pembelajaran mendalam versi hari ini di kita, Bapak Ibu. Nah, cara bacanya gini, Bapak Ibu. Yang pertama, kita mulai dari lingkaran yang paling dalam. Pembelajaran mendalam, ini yang harus kita optimalkan untuk anak-anak kita. Kenapa kita harus pembelajaran mendalam? Kenapa kita harus melakukan pendekatan pembelajaran mendalam? Karena kita ingin mencapai dimensi profil lulusan. Ini ada 8, Bapak Ibu. Jadi pembelajaran mendalam ini untuk mencapai yang warna putih ini, lingkaran putih. Ini adalah dimensi profil lulusan. Dari mulai keimanan, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, komunikasi. Bagaimana kita bisa mencapai ini? Caranya adalah dengan ingat. Pada saat teman-teman mengajar sebagai guru di kelas, ingat, prinsip pembelajaran teman-teman harus BBM. 1, berkesadaran, ingat kebutuhan anak-anak kita, hadirkan mereka seutuhnya di kelas. 2, bermakna, ini konten kontekstual, tidak kontentual. Yang ketiga, menggembirakan. Menggembirakan ini bukan hanya tertawa, ceria, bahagia, tapi mampu menyimpan kesan belajar yang baik. Nah, bagaimana cara kita bisa menerapkan prinsip belajar BBM ini? Makanya pengalaman belajarnya harus seperti apa? Supaya anak-anak bisa BBM, anak-anak ini harus pengalaman belajarnya adalah 3M. Ingat, 3M itu memahami, mengaplikasi, merefleksi. Kalau teman-teman ngajarnya masih di tahap memahami, ini belum dalam, ini masih dangkal, ini belum deep, ini masih surface. Nah, teman-teman akan dikatakan pembelajaran mendalam, manakala teman-teman ada di wilayah mengaplikasi, syukur-syukur bisa sampai ke merefleksi. Jadi kalau hari ini kita masih hanya mengingat, menyebutkan, menjelaskan, mengidentifikasi, itu masih di tahap memahami. Tapi kalau teman-teman naik kelas, mengaplikasi, menganalisis, ini sudah mendalam. Apalagi sampai tahap mencipta, menilai, dan merefleksi. Taksonomi Bloom saya gunakan dengan taksonomi pembelajaran mendalam. Nah, kegiatan ini akan terjadi manakala teman-teman mampu mengaktualisasikan kerangka pembelajaran. Apa itu? Ini dia. 1, guru-gurunya harus memiliki praktik pedagogis yang baik. Ini adalah kompetensi pedagogik guru. Metode, media, strategi, model, ini guru-guru harus tahu. Yang kedua, lingkungan pembelajarannya harus optimal. Ada ruang fisik, ruang virtual, dan budaya belajar anak-anak kita seperti apa. Yang ketiga, teman-teman harus memanfaatkan digital. Nih, Bapak dan Ibu ya, lakukan pemanfaatan digital. Makanya kemarin kita pelatihan Canva, CapCut, sebelumnya akun belajar, dan sebagainya, dalam rangka untuk ini. Dan yang terakhir, jangan lupa, kemitraan pembelajaran. Belajar anak-anak kita, ini bukan hanya anak-anak SMK yang peduli gitu ya, dunia usaha, dunia industri, tapi anak-anak di jenjang dasar dan menengah pun ini lakukan ini. Jadi kalau misalkan di daerah sekolahnya itu dekat dengan pabrik kurma, apa yang paling kontekstual? Ajak anak-anak kita ke sana. Sekali-kali mungkin bisa keluar kelas atau keluar sekolah mengelaborasi apa yang ada di lingkungannya. Bisa melibatkan orang tua, dunia usaha, dunia industri, perguruan tinggi, aparatur pemerintah, desa, dan sebagainya, ini bisa. Inilah cara kita untuk mempelajari bagaimana pembelajaran mendalam ini bisa optimal. Kerangka kerja pembelajaran mendalam. Oke, Bapak Ibu, karena waktu, nah ini saya akan percepat. Nah ini nanti materi ini sekali lagi akan nanti tetap saya berikan. Nah ini yang paling penting juga di sini, dari tadi saya bilang ini ya Bapak Ibu ya. Jadi saya bilang tadi, kalau ini taksonomi pengalaman belajar, pembelajaran mendalam, Bapak Ibu lihat di sini. 3M, memahami, mengaplikasi, merefleksi. Kalau Bapak Ibu masih mengajarnya memahami saja, ini pembelajarannya dasar, dangkal. Tapi kalau sudah mengaplikasi dan merefleksi, ini pembelajarannya mendalam. Saya nggak membandingkan dengan taksonomi Solo, ini saya butuh belajar lagi, tapi yang mungkin kita kenal, yang taksonomi belum, Bapak Ibu lihat. Kalau memahami, ini adalah C1 dan C2, mengingat memahami. Kalau mengaplikasi, ini adalah C3 dan C4, menerapkan, menganalisis. Kalau merefleksi, ini adalah C5 dan C6, mengevaluasi dan mencipta. Nah, Bapak Ibu, syukur-syukur nanti harapannya kita bisa sampai ke merefleksi. Merefleksi ini adalah memperluas dan menerapkan ide-ide tadi yang angkot tadi, Bapak Ibu. Kalau mengaplikasi, menghubungkan ide-ide. Kalau memahami, dia baru tahu ide saja. Oh, angkotnya ini, oh, Kota Bogor teh ini, oh. Nah, kalau sudah dihubungkan, itu sudah aplikasi. Bahkan sampai diperluas dan diterapkan, itu sudah merefleksi. Oke, nah ini sebenarnya saya terakhir mungkin Bapak Ibu ya.
Tapi Bu Yayat ini waktunya sepertinya udah habis ya. Masih ada nggak Bu Yayatnya? Mana Bu Yayat? Ya, 14.43, Kang Emiro. Iya. Iya, 5 menit lagi ya. Izin ya. Ya, oke. 5 menit lagi ya, Bapak Ibu, harusnya 2:30 selesai ya. Nggak apa-apa lah, kita kasih bonus ya. Supaya berkah nih. Ini saya nggak lapar Bapak Ibu. Alhamdulillah ya dengan ngomong seperti ini. Semoga Bapak Ibu juga yang tidak ngomong. Ya, siap. Terima kasih Bu. Ya, alhamdulillah saya nggak lapar Bapak Ibu ya. Insya Allah kita terus belajar. Nah, yes or no ya Bapak Ibu ya. Oke, ini silakan jawab di kolom komentar Bapak Ibu. Dia di kolom chat silakan. Ya atau tidak. Ini sebagai bentuk formatif kita hari ini. Yang pertama, nah belum Bu Sandra ini. Ya setuju atau tidak setuju ya Bapak Ibu, jawabnya setuju atau tidak setuju ya, silakan jawabnya yang cepatnya yes atau yes no saja ya, yes no saja. Pertama, ini dia, deep learning adalah kurikulum baru. Silakan Bapak Ibu, setuju atau tidak setuju, yes atau no. Oke. Yes, no. Oke, semuanya no ya, terima kasih Bapak Ibu. Betul ya. Deep learning adalah bukan kurikulum. Deep learning adalah apa? Pendekatan pembelajaran. Oke. Semangat nih, harus ada ilmunya, harus dapat ya. Lanjut, yang kedua. Nah, makin banyak materi yang dipelajari, maka makin mendalam pembelajarannya. Yes or no? Silakan. No. Oke, ya. Makin banyak materi yang dipelajari murid, kasih ini. Wow, saya sudah mendalam. Itu bukan mendalam tapi menganiaya namanya ya. Oke, dikasih ini bahkan keluar dari CP gitu ya. Salah ini ya Bapak Ibu ya. Ini salah. No. Lanjut yang ketiga, semangat. Nah, pembelajaran mendalam menambah beban administrasi guru. Yes or no? Silakan. Oke, apakah dengan hadirnya pembelajaran mendalam administrasinya bertambah? Ingat, RPP yang hari ini kita bahas itu nggak nambah beban Bapak Ibu ya. Bahkan kalau tahu ilmunya nanti ketagihan gerai. Buat RPP, buat TP1, TP2, TP3 gitu ya. Oke, tidak ya, tidak ada hubungan ini dengan administrasi, tidak menambah. Lanjut Bapak Ibu. Nah, deep learning hanya dapat diterapkan pada mata pelajaran tertentu. No katanya. Oke. Misalkan deep learning itu hanya cocok untuk sains, untuk eksak, matematika, tidak cocok untuk sosial atau sebaliknya. Ya, hanya untuk seni sih enggak ya Bapak Ibu ya. Deep learning ini cocok bahkan bukan hanya untuk mata pelajaran, tapi deep learning ini cocok juga untuk di keluarga kita Bapak dan Ibu ya, dengan anak kita. Deep talking. Asal jangan deep sleeping ya. Jadi jangan, tapi kalau puasa boleh lah ya, deep sleeping, tapi jangan lama-lama. Bukan lamanya, tapi dahsyatnya. Lanjut. Nih, lanjut Bapak Ibu. Siswa yang terbiasa belajar secara deep learning akan kesulitan mengerjakan soal-soal tes yang sifatnya teoritis. Oke, tidak katanya ya. Oke, siap. Yes, no. Ini saya enaknya minta konfirmasi ya, tapi waktu mungkin nanti di kesempatan yang lain ya. Siswa yang terbiasa belajar secara deep learning akan kesulitan. Oke, silakan. Ini kalau jawaban saya no ini ya. Justru deep learning akan secara kontekstual memudahkan anak-anak kita belajar secara teoritis. Lanjut Bapak Ibu. Deep learning hanya bisa dilakukan di luar kelas. Oke, silakan. Yes or no? No. Oke, alhamdulillah masih bertahan 240. Keren banget ini ya. Oke, tidak ya Bapak Ibu, mau di luar kelas, mau di dalam kelas, mau di dalam sekolah, mau di luar sekolah, deep learning bisa digunakan dimanapun. Lanjut, Bapak Ibu, lanjut. Oke. Deep learning membutuhkan banyak dana dan sumber daya dibandingkan pembelajaran biasa. Yes or no, Bapak Ibu? Oke, katanya harus iuran, ya, harus dana nanti ya, terus laboratoriumnya harus diubah, ini enggak Bapak Ibu ya. Jangan sampai miskonsepsi seperti P5 Bapak Ibu ya. Katanya P5 itu ada iuran, ada ini, kalaupun ada dilakukan di sekolah-sekolah mungkin itu keluar dari naskah akademiknya P5 di waktu itu Bapak Ibu ya. Tidak ada ya, saya juga mendengar sih ada harus iuran ini, iuran itu ya. Sebaiknya tidak dilakukan dan itu salah. Oke, tidak ya, deep learning tidak seperti ini. Lanjut yang terakhir Bapak Ibu. Deep learning itu sulit. Nah, silakan. Yes or no? Deep learning itu katanya sulit. Oke. Siap. Justru Bapak Ibu hadir di sini sekarang belajar dalam rangka untuk menjadi mudah. Sulit itu bagi mereka yang tidak tahu dan belum belajar. Nah, kalau sudah belajar, apalagi nanti RPP-nya kita buatkan esok hari, insya Allah ini akan tidak, gitu ya. Tadi ada yang nulis seperti itu.
Baik, Bapak Ibu, terima kasih ya atas kolaborasinya, keren. Saya semakin yakin guru-guru yang hadir di sini luar biasa. Ini semuanya tidak ada yang miskonsepsi, semuanya siap untuk mengimplementasikan deep learning dalam pembelajaran. Nah ini Bapak Ibu, esok hari, ya ini dimensi profil lulusan, nanti Bapak Ibu bisa baca ya. Oke, ini juga tertuang nanti di RPP esok hari, dari mulai nomor 1 sampai nomor 8. Slide ini nanti akan di-share bersamaan dengan seluruh modul-modul gitu ya, atau buku-buku yang saya peroleh dari naskah akademik dan lain-lain. Apakah P5 termasuk pembelajaran mendalam? Bapak Ibu, terakhir, apakah P5 termasuk pembelajaran mendalam atau deep learning? Yes or no? P5? Oke, no, yes, ya. Oke, ya tinggal kita tahu tadi ya. Oke, apa namanya prinsip pembelajarannya. Oke, ini strategi pembelajarannya. Bapak Ibu nanti bisa baca. Besok kita akan masuk ke sini merancang RPP Deep Learning atau pembelajaran mendalam. Besok akan saya share ya. Saya tidak akan share link, tapi nanti di grup akan saya share dokumennya, Bapak Ibu. Ya, atau dengan link juga boleh lah nanti, tapi tidak di-share keluar. Kemudian nanti besok kita akan gunakan Prompt AI. Besok akan saya jelaskan ini prompt-nya seperti apa, formatnya. Ya, ini RPP-nya yang sudah saya kontenkan. Ini prompt-nya. Besok saya akan share, Bapak Ibu, tenang. Nah, PR untuk besok, Bapak Ibu yang hadir besok dan harus hadir ya semuanya. PR-nya adalah Bapak Ibu membawa CP ya, sudah. Ya, terlempar. Kang, besok Zoom-nya jam berapa, Kang? Terlempar ya. Terlempar. Ya. Kang Deronya terlempar. Terlempar. Out. Baik Ibu, Bapak sekalian. Kang Deronya ya. Saking semangatnya lempar Kang Dero. Baru bilang CP. Kang Dero itu baru sampai CP, apa namanya? Pak? Ya CP-nya ya. Jadi nanti besok dipersiapkan CP. Kang Dero itu membuat kita termotivasi. Kalimat-kalimatnya, kata-katanya itu membuat kita ini ya. Pak Kusma, apakah jadi jam 1 atau jam 2 lagi Pak dimulai? Atau seperti ini? Ya mungkin seperti ini Bu, untuk menjelaskan nanti. Iya. Enaknya seperti ini sih ya, jadi nggak terlalu sore ya. Ya, jangan sampai terlalu sore kami di Indonesia Timur nanti. Kang Dero, kalau bisa jam 2 gimana Pak Kusma, jam 2 soalnya kalau kita di Sumatera Barat ini pesantren. Halo Bapak. Ya, Kang Dero. Ya, Kang Dero Silakan Pak. Terlempar ya. Iya. Kang Gugum, halo, jelas suara saya? Ya, siap. Lanjutkan Ya, Kang. jelas. Oh, Kang Gugum, saya itu hilangnya lama nggak? Bentar, nggak. Oh, bentar. 2 menit lah, 2 menit. Oh, 2 menit. Siap. Sepersekian Bapak detik. Ibu, materinya sudah selesai. Ya, materinya sudah selesai, Bapak Ibu. Ya, mungkin masih ada waktu untuk diskusi dan muatan untuk kondisi esok hari. Saya kembalikan ke Bu Yayat, silakan. Hai katanya. Bapak Ibu, hebat, asik ya kita ngabuburitnya hari ini sampai nggak kerasa nih hampir 2 jam menyimak paparan dari Kang Dero. Luar biasa Kang Dero, terima kasih Kang atas besok boleh nggak jam 2 mulainya kita mulainya, karena kita di Sumber ini ada pesantren kilat sampai jam 1. Kang Gugum ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita masih beri kesempatan kepada 2 orang penanya yang tadi saya sudah lihat meraisen ya. Angkat tangannya Ibu Umi Sultan dengan Bu Lili. Disilakan Ibu Umi, ada? Bu? Oh tidak, Bu Lili Rosia masih adakah di ruang virtual kita? Untuk bertanya. Oke, baik. Saya lihat Ibu Yohanis mengangkat tangannya. Silakan Bu. Ya, baik, selamat. Ya, sore ya, kami Indonesia Timur. Ibu atau apa ini? Mohon maaf saya. Pak, silakan. Ya. Mohon maaf, silakan Bapak. Ya. Bapak Bu ya. Baik, terima kasih untuk waktunya. Materi tadi dari Kang Dero sangat luar biasa tentang deep learning. Mungkin singkat saja pertanyaan saya terkait
deep learning sama kurikulum merdeka. Kurikulum ini merdeka. Apakah metode pembelajaran yang ada dalam deep learning itu? Halo? Ya, Siapa silakan, itu? Bang Anies. Bahasa HP-nya siapa Bapak, itu? Ibu yang lain mohon izin di mute dulu. Silakan. Ya. Terima kasih. Mungkin saya ulang lagi tadi tentang deep learning, Kang Dero. Tadi saya izin bertanya sedikit terkait dengan pembelajaran di kurikulum merdeka sama deep learning ini. Nah, kebetulan saya masih sedikit bingung apakah metode pembelajaran yang ada dalam deep learning itu kan ada 3, yang mindful, meaningful, sama joyful. Nah, pertanyaan saya, apakah sebelumnya metode pembelajaran ini dalam kurikulum merdeka itu tidak terlalu nampak sehingga munculnya pembelajaran deep learning ini? Mungkin itu saja, Kang Dero. Mohon maaf dan terima kasih. Karena di sekolah saya sendiri kami masih bingung antara deep learning sama kurikulum merdeka. Memang sebenarnya besok bahas tentang RPP, jadi masih agak sedikit bingung RPP deep learning, lalu kurikulum merdeka. Sebenarnya apa sih yang menarik dari RPP deep learning itu? Lalu sebelumnya kurikulum merdeka itu apakah tidak nampak metode pembelajaran yang 3 itu, gitu, sehingga adanya deep learning ini, gitu. Ya. Itu mungkin saja. Terima kasih. Baik. Baik, Dwi, langsung jawab. Baik. Ya, langsung Bu Yayat ya. Baik, terima kasih. Saya rasa ini juga mewakili pertanyaan dari teman-teman ya terkait dengan bagaimana sih model pembelajaran yang akan besok kita gunakan di deep learning. Pertama gini, tidak perlu dibentur-benturkan antara kurikulum merdeka dengan deep learning karena tidak sepadan gitu ya. Kurikulum merdeka adalah kurikulum, deep learning adalah pendekatan pembelajaran. Nah, deep learning ini nanti dia akan include ke dalam kurikulum yang hari ini sedang berlaku, kurikulum merdeka. Bapak Ibu, untuk besok, tadi saya bilang, 1, siapkan CP. Yang kedua, dari CP itu Bapak Ibu bayangkan ngajarnya mau seperti apa. Itu PR-nya 2. Sehingga nanti Kang Yohanes akan tahu nih, kalau CP saya adalah PKN tadi tentang nilai-nilai Pancasila, saya akan ngajarnya seperti apa. Yang terbayang misalkan, oh saya ingin ada diskusinya. Oh saya ingin ada misalkan anak-anak presentasinya. Ingat, diskusi presentasi itu adalah metode. Nah, kalau Bapak Ibu terpikir, untuk besok saya mau ngajar PKN, membuat di RPP dengan model pembelajaran discovery learning, nih Kang, lihat. Ini saya tidak bicara di kurikulum merdeka, di deep learning, di kurikulum manapun, model pembelajaran yang hari ini digunakan masih relevan. PBL, problem based learning, PJBL, project based learning, cooperative learning yang di dalamnya ada jigsaw, STAD, apalagi tuh, TGT, THT gitu ya, banyak ya. Oh, THT enggak, beda itu ya kalau THT. Kemudian ada lagi apa? Contextual teaching learning, apapun, collaborative learning, inquiry learning, dan sebagainya, itu Bapak Ibu silahkan. Untuk besok, 1, CP-nya apa? Yang kedua, ngajarnya mau pakai metode apa? Saya ingin ada diskusi, pasti diskusi itu harus ya, karena untuk membangun berkesadaran, untuk membangun bermakna. Terus, saya ingin ada model pembelajaran untuk besok itu adalah model pembelajaran dengan menggunakan discovery learning. Teman-teman ingat, besok ketika masuk di room ini, kalau teman-teman mau discovery learning, teman-teman harus sudah tahu sintaknya itu apa saja. Ingat ya, kalau model itu ada sintak ya. Tahap 1 mengamati gitu ya misalkan ya, tahap 2 apa, tahap 3 apa. Nah, besok dengan menggunakan AI, kita akan coba AI minta kita bantuan ke AI, bagaimana model pembelajaran yang sintaknya 5 ini, discovery learning, memuat unsur-unsur 3M. Nih, agak sulit ya. Jadi nanti gini, sintak ke-1 dan ke-2 dia ada di tahapan memahami. Sintak ke-3 dan ke-4 dia ada di tahapan mengaplikasi. Sintak ke-5 dia ada di tahapan merefleksi. Di setiap tahapan ini nanti harapannya anak-anak bisa berkesadaran, bisa bermakna, bisa menggembirakan. Nah, di kurikulum merdeka yang dulu kita tidak bicara 3M ini, Kang.
Tapi ketika di kurikulum Merdeka yang dulu kita bicaranya, boleh kalau saya ini penggemarnya taksonomi belum revisi. Jadi ketika di kurikulum Merdeka saya sering menggunakannya taksonomi belum revisi. C1, C2, C3, C4, C5, C6. Nah sekarang di kurikulum Merdeka, yang taksonomi belum revisi yang C6, C1 sampai C6 itu berubah menjadi memahami 3M. Tapi saya nggak tahu apakah itu disebut C1, C2, C3, di naskah akademik tidak disebut seperti itu. Yang disebutnya adalah memahami, mengaplikasi, merefleksi. Di kurikulum Merdeka yang tahun lalu, di kurikulum Merdeka yang sebelumnya, itu tidak disebut. Ya, yang disebutnya adalah taksonomi belumnya. Nah, PR kita besok adalah 1. CP, 2. Ngajarnya mau pakai metode apa, 3. Modelnya mau apa. Apakah harus discovery learning? Bebas. Tergantung materinya apa. Kalau bahasa Indonesia jangan dipaksakan dengan keterampilan ilmiah, tidak bisa mungkin, agak susah. Tapi pakailah cooperative learning. Bahkan ada tipe-tipenya, tipe jigsaw, tipe apa gitu. Jadi untuk PR besok nanti akan seperti itu. Nah, ketika di kurikulum Merdeka ini tidak ada 3M ini. Ketika di kurikulum Merdeka tidak ada berkesadaran, bermakna, menggembirakan, nggak ada. Nah, untuk besok di RPP-nya itu harus tersurat, terlihat mana memahaminya. Bagian memahami ternyata 2 sintah. Bagian mengaplikasi ternyata 1 sintah. Bagian merefleksi ternyata 2 sintah. Di dalam sintak-sintak itu, mana yang berkesadaran, mana yang bermakna, mana yang menggembirakan. Nih teman-teman, mengkolaborasikan 3 hal tadi itu sulit menurut kita, tapi AI bisa. Nanti tinggal kita validasi. Begitu Kang Yohanes? Bu Yayat? Ya Kang, paham. Ya. Oke, baik. Semoga dengan praktek yang besok akan kita lakukan lebih jelas ya Pak Yohanes ya. Oke. Ya. Tadi saya ceritanya bukan terkait RPP-nya, mungkin metodenya. Apakah sebelumnya 3 metode tadi itu tidak nampak di kurikulum Merdeka sehingga tadi sudah dijelaskan tadi C1, C2 sehingga di depan itu ada 3M-nya. Jadi sudah paham. Terima kasih Kang Dero. Ya. Siap. Oke, lanjut. Bapak Ibu, 1 kesempatan lagi karena waktu yang makin terus berjalan ini Ibu Umi Kulsum, saya beri kesempatan lagi Ibu karena masih raise hand. Apakah masih di ruang? Oke, tidak ada. Ibu Eneng, disilakan Bu, karena lebih dulu raise hand-nya. Silakan Bu Eneng. Oke. Terima kasih atas kesempatannya Bu Yayat. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya. Di SMK itu kan ada tiga kelompok ya, kelompok mata pelajaran. Ada normatif, adaptif ya, ada normatif, ada adaptif, ada kelompok produktif. Nah, untuk pelajaran saya itu kan proyek IPAS, itu termasuk produktif, di mana siswa ini keterampilan, jadi harus terampil dengan rubrik penilaiannya terampil atau tidak terampil, seperti itu. Tetapi di sini di dalam kita berusaha tim guru memperwajib IPAS itu menerapkan deep learning di semester ini. Nah, ini menjadi tantangannya itu yang masih menjadi miskonsepsi bahwa di dalam proyek IPAS ini yang selama ini selalu menggunakan project based learning itu bahwa deep learning itu harus selalu proyek yang menghasilkan produk. Apakah betul itu deep learning itu adalah suatu kontekstual di mana harus menghasilkan produk. Apakah misalnya contoh ya, misalnya di tema yang terakhir ini kita mau membahas tentang membangun komunikasi dengan bantuan teknologi, di mana salah satu tujuan pembelajarannya itu adalah mampu membangun Internet of Things. Nah, di sisi lain kita tidak semua guru proyek IPAS itu mampu merakit sebuah aplikasi Internet of Things. Nah itu deep learning yang sesungguhnya itu apakah betul harus karena masih miskonsepsi ya, apakah betul harus merakit aplikasi sebuah benda, sebuah produk, aplikasi Internet of Things, atau cukup menyelesaikan masalah, misalnya ada sebuah aplikasi penghitung gerak langkah kaki ketika berlari, itu dianalisis kekurangannya, dianalisis manfaatnya, dan sebagainya. Mohon pencerahannya ini untuk membantu kita tim MGMP Project IPAS. Terima kasih Kang Dero.
Oke, aplikasinya di SMK gitu ya, Mangga Kang? Ya, baik, terima kasih Bu. Yang pertama, nah kita kembali ke naskah akademik ya. Ketika saya tadi menjelaskan tentang pembelajaran mendalam, ini adalah pembelajaran yang dihadirkan dengan prinsip apa tadi BBM, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Dengan cara apa? Olah hati, gitu ya, olah pikir atau olah cipta, olah hati, olah rasa, dan juga olahraga. Untuk apa? Untuk mencapai 8 dimensi profil lulusan. Jadi tidak ada tuh, itu miskonsepsi. Kalau saya juga khawatir ini seperti P5 nantinya. Seolah-olah P5 itu harus selalu produk, padahal yang disebut produk oleh pemerintah itu bukan tentang apa yang dipegang seperti ini. Jadi ini kalau ada benda saya pegang, ini produk. Kalau anak sampai ke tahapan ini itu bagus, tapi bukan tuntutan. Karena produk yang sejatinya menjadi produk adalah karakter. Nah makanya muncul 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang sekarang kemudian revisi menjadi 8 dimensi profil lulusan. Makanya ketika nanti mengajar misalkan tentang alat optik, tentang apapun, fiber optik, tentang sesuatu yang sifatnya ke arah produk, nah tergantung nanti kalau memang ini mau jadi project, bahkan ketika bicara project based learning sekalipun, itu ujungnya bukan harus produk. Ketika bicara tentang project based learning, itu bukan produk, tapi kemampuan anak untuk merancang, mendesain, kemudian mempresentasikan hingga menjadi sebuah produk, walaupun tidak menjadi produk, tapi kemampuan anak berkembang, gitu ya, dalam bentuk karakter. Makanya yang dicapai di dalam P5 hari ini, atau mungkin dalam nanti, ya implementasi deep learning yang akan kita laksanakan ini adalah 8 dimensi profil lulusan. Jadi saya ingin menyatakan, saya tidak mendengar adanya deep learning ini harus berpangku pada produk, tidak. Kecuali memang kalau kompetensi akhir di CP-nya adalah anak mampu membuat satu produk. Tapi kalaupun itu yes, dia harus membuat sebuah produk, bukan hanya itu. Buat apa? Ada produk tinggal beli di Shopee atau dimanapun juga ada, produknya menjadi. Tapi apakah ketika dia membeli di online itu nilai-nilai karakternya wujudnya ada? Tidak. Makanya yang paling penting adalah karakternya, yang kita kenal sebagai 8 dimensi profil lulusan. Makanya ketika besok teman-teman merancang, teman-teman mau menggapai apa? Keimanan, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, komunikasi, kolaborasi, nalar kritis, atau yang mana? Dan itu nggak perlu banyak. Ya, setahu saya sama dengan konsep kurikulum Merdeka kemarin, itu minimalnya adalah 3, maksimalnya adalah 3. Ya, nggak perlu 8 dalam satu pembelajaran, emang kita dewa. Ya, yang paling minimal saja gitu ya, yang bisa dikejarnya yang mana. Jadi menurut saya miskonsepsi kalau deep learning ini untuk kemudian endingnya adalah produk. Tapi yang disebut produk ini adalah produk tak kasat mata, namanya karakter. 8 dimensi profil lulusan. Gitu Bu. Oke, terima kasih pencerahannya Kang. Izin menyampaikan ke grup MGMP. Makasih. Baik. Jadi lebih apa ya, semua proses yang diolah nanti dengan deep learning ini adalah bagaimana values yang kita bisa angkat dan berikan ke teman-teman di kelas, dan kemudian itu jadi bahan mereka untuk berkehidupan ke depannya seperti itu ya. Baik Bapak Guru hebat, kita sudah sampai pada akhir sesi kita hari ini, dari rangkaian webinar FPP Deep Learning kita. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Alhamdulillah masih ada saja peserta yang ingin bergabung dengan kita, Bapak Ibu. Rupanya ini men-trigger ya, menjadi pemicu untuk kita belajar lebih banyak lagi. Saya tidak sabar untuk menunggu kita bertemu kembali esok hari dalam praktek langsung ya, dengan Prof AI-nya dari Kang Dero. Bu Yayat? Mari kita, ya, gimana Kang? Ya, sedikit Bu Yayat mungkin sebelum ditutup. Nah ini di chat ada yang bertanya ya, apakah pengalaman belajar 3M dalam implementasinya harus berurutan? Jawabannya iya. Terus taksonomi belum, gampang itu nanti revisinya di internet juga ada, tapi kalau mau saya share. Harus DL? Tidak harus DL, bebas. Untuk besok teman-teman, saya ingin bertanya ya, ini mohon izin Bu Yayat. Untuk besok saya inginnya lebih awal sebenarnya ya. Kenapa tidak jam 2? Karena potensi hujan ini sangat luar biasa gitu. Dan teman-teman yang di timur, terutama nih Kang Yohanes tadi ya, yang di timur ini sudah 2 jam lebih cepat. Yang di Papua gitu kan, atau yang di tengah ini sudah 1 jam lebih cepat. Jadi kalau diizinkan untuk besok kita akan tetap di jam 13.00 pagi. Kalau pagi janganlah ya, karena kami di sekolah takut ada rapat atau apa, meskipun mungkin sekaligus, tapi kita tetap ke sekolah ya. Jadi kalau diizinkan untuk besok kita tetap jam 1. Teman-teman yang belum bisa bergabung atau terlambat, silakan tetap masuk. Nanti rekamannya tetap akan di-share. Termasuk untuk absensi hari ini, Bu Yayat nanti akan share di grup WhatsApp kita. Ya, terima kasih dari Kang Dero. Insya Allah besok kita jumpa lagi teman-teman. Sehat selalu. Ingat tadi pengennya ya. Yang tadi, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin wabarakatuh. Kang Dero, Bu Yayat dan Bapak sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima Bu kasih. Yayat, Yes, Bu Yayat, Kak Kusma gimana? punten. Ini Pak Bu Yayat, Kang Dero dan Bapak Ibu sekalian, Ya, enggak. nomor WA saya kena spam. Jadi kalau mau menghubungi untuk kegiatan ini bisa langsung ke Kang Dero atau Bu Yayat aja ya. Siap. Ya, Kang ya. Dero nanti lewat IG aja ya Bu Yayat yang ngobrolnya ya. Kenapa Kang Gugum? Kenapa yang kena spam apa? Iya, WA saya kena spam. Kena juga ya Allah. Masya Allah. Kayaknya nih berkali-kali, betul. banyak pengincarnya nih ya. Iya, betul Kang Ihin. Ya, terima kasih Kang Gugum konfirmasi. Iya. Ya, baik. Baik Bapak Ibu, kita sudah tutup tadi acara kita. Sampai ketemu lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Kang Dero. Kang Dero dan semuanya. Salam sehat. Jadi amal soleh Kang Dero. Mohon pamit. Kok bareng enggak? Oke. Ya. Mohon pamit. Terima kasih untuk semuanya.